Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera juga kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah. Ya, hamdanillah wa syukurillah kita dapat bertemu pada acara Training of Trainer TOT Quizzes ketiga yang diselenggarakan oleh tim Super Trainer Quizzes Tangerang Selatan. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita lanjutkan acara berikutnya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kita panggilkan Koordinator Tim Quizzes Super Trainer Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Abdul Aziz Rofik, yang akan memberikan sedikit paparan daripada program TOT ketiga ini. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Ibu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan tim Quizzes Tangerang Selatan, Bu Diah, Bu Nur, dan Bu Erna. Dan Bapak Kadis Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Bapak Deni SEMM. Kemudian Bapak Anto Kuswoyo selaku koordinator dari tamu kita dari Purbalingga. Kemudian beserta teman-temannya juga. Kemudian Bapak Ibu peserta TOT ketiga Quizzes Tangsel yang ternyata luar biasa ini, yang terjauh dari Bantaeng, Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Asri. Kemudian dari yang dekat ada dari SDIT Alamana, Serpong. SD Kedaung, ada Cempaka Putih, Pondok Aren, Nurul Fikri, SMP 17, Insan Harapan, kemudian SMA 4 tadi ya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung dan kita mengucapkan pertama syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya sehingga
siang hari ini kita dapat memulai hari pertama TOT kita. Salam dan salam juga semoga tercurah pada junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, jadi TOT atau Training of Trainer yang kami selenggarakan ini adalah sudah yang ketiga kali. Sudah yang ketiga kali dan lulusannya itu sudah ya di atas 100 orang. Insya Allah. Sudah di atas 100. Belum lagi yang peserta TOT itu kemudian kemarin mengimbaskan kepada teman-temannya yang tentunya ini akan semakin memperluas pemakaian atau penggunaan kuisis ini. Terutama di saat seperti sekarang yang belum seluruhnya bisa 100% melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka kuisis menjadi salah satu pilihan dalam memberikan alternatif pembelajaran kepada siswa kita supaya ada nuansa game-nya, katakan seperti itu. Dan tentunya ini menyenangkan sekali. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang tidak bosan-bosannya memberikan support kepada kami semua, kepada kita semua, supaya kegiatan ini terus berlangsung. Dan pada organisasi partner kita dari IGI, FPAI, FKS, DS, kemudian CSDI, yang tentunya kita akan terus bekerja sama. Dan ini lebih luas lagi, rekan kita dari Purbalingga, MGMP, TIK, SMP, Pak Antoni. Matur nuwun sangat. Saya juga orang Banyumas masalahnya. Ya, jadi semoga kerjasama ini terus berlanjut, sekalipun pada saat ini mungkin belum banyak teman-teman kita yang bergabung. Setidaknya nanti teman-teman kita yang sudah bergabung bisa memberikan bukti ya. Ini loh kita setelah belajar kuisis ini seperti ini hasilnya, kemudian bisa memberikan nuansa baru pembelajaran. Ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Dan nanti akan banyak hal yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya, terutama fitur-fitur baru atau ada program-program baru yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman, oleh Bu Diah, oleh Bu Nur, oleh Bu Erna. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan ini, semoga ilmu kita manfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari koordinator kami ya, koordinator kita semua, karena beliau adalah tim trainer yang sudah sangat terkenal di Kota Tangerang Selatan ya. Kita harap Bapak Kadi sudah bersama kita. Sepertinya belum ya, kita lanjutkan dulu dengan perkenalan narasumber ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berempat. Ini ada Ibu Diah Anggoro Ratri, beliau adalah guru bahasa Jerman, Kepala Sekolah di Azkia Islamic School, Bendahara FKSDS Tangsel, Bendahara JSDI Tangsel, beliau kuisis super trainer angkatan keempat. Ya, selamat datang Ibu Diah Anggoro Ratri. Kemudian saya sendiri, saya bertugas di Sekolah Tunas Indonesia, sekolah swasta yang ada di Bintaro. Kemudian saya angkatan keempat bersama dengan Bu Diah. Saya juga guru PAI Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di sini ada beberapa guru PAI karena kita sudah 3 kali ya mengadakan TOT ini. Mungkin guru PAI sudah banyak di awal di TOT pertama dan kedua. Ada juga Ibu Erna Puspita, selamat datang Ibu Erna. Ibu Erna adalah guru bahasa Inggris SMAN 2 Tangsel. Beliau juga guru SDI As-Salaf, koordinator bimbel Baitul Ilmi, Baitul Quran, dan beliau juga super trainer satu angkatan nih dengan Bapak Abdul Aziz Rafiq ya, angkatan ketiga.
Oke. Ibu Erna akan memberikan materi di hari kedua ya. Ini beliau Bapak Abdul Aziz Rafiq, konsultan pendidikan student One Islam School ya di Gunung Sindur, ya guru PAI Al Amanah SMK. Kemudian beliau juga pakar IT-nya IGI Tangsel ya, Ikatan Guru Indonesia. Kemudian penasehat AGPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam. Ya, selamat datang. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya, Bapak Abdul Aziz Rafiq. Kami tahu beliau sangat sibuk sekali dengan berbagai kegiatan training sampai terkenal di luar kota, di luar negeri juga ya. Amin, amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, kita sedang menantikan kehadiran Bapak Kadis yang sedianya akan membuka acara kita, Bapak Deden Deni SEMM. Kita lanjutkan saja dengan prakata dari Ibu Diah Anggororatri yang akan mengemukakan ya, mengingatkan kita kembali apa itu kurikulum merdeka, barangkali seperti itu ya, agar nanti ke kuisisnya itu nyambung ya, seperti itu. Terima kasih Ibu Diah, kami silakan. Oke, terima kasih Bu Nur atas ya, kita sama-sama ya Bu Nur ya, sama-sama trainer di sini. Alhamdulillah di sini juga hadir Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara TOT ketiga Kuisis Tangerang Selatan. Alhamdulillah di tahun ini ya, alhamdulillah sejak bulan Maret ya kalau nggak salah kita sudah melaksanakan TOT. Kemudian Maret, April, ya, Februari, Maret, dan April. Ya, sekarang di bulan ketiga. Alhamdulillah, ya jumlah naik turun, alhamdulillah, tapi masih ada yang masih penasaran dan sepertinya sampai sekarang juga masih banyak sekolah-sekolah atau guru-guru yang belum tahu kuisis. Jadi memang di awal tahunnya, oh kuisis biasa kok, biasa pakai gitu. Tapi mereka belum tahu, kadang sebelum ikut TOT rata-rata guru-guru hanya menggunakan kuis saja untuk kuisisnya, tapi di sini ternyata kuisis itu juga bisa mendukung kita, apalagi untuk sekolah-sekolah yang sedang mempersiapkan kurikulum merdeka di sekolahnya. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin mau share di sini ada sedikit paparan dari saya tentang kuisis ya, kemudian program akun super gratis 1 tahun. Nah, apa tuh program akun super 1 tahun? Itu free untuk seluruh guru yang ada di Tangerang Selatan. Nah, itu bagaimana caranya dan lain-lain. Ayo kita review dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin di sini saya mau share. Oke, saya mau share link kuisis ya, kita main. Kalau kuisis itu nggak jauh-jauh dari bermain ya Bapak Ibu semua. Oke. Oh, kita main dulu nih Bu. Kita akan main. Oke deh. Saya share dulu. Susah nggak Bu soalnya? Enggak dong. Sebentar ya. Kayaknya sepertinya saya harus off kamera deh karena sinyalnya kurang bagus di sini. Oke, saya mau share di kolom chat. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu untuk bergabung di kolom chat. Bu Nur dan Bu Erna, Pak Rafiq boleh minta tolong nanti kalau misalnya ada yang baru join untuk di-share lagi ya. Oke, silakan Bapak Ibu diklik link yang ada di kolom chat, kemudian silakan join. Kita akan sedikit pemanasan ya, pemanasan untuk kegiatan TOT kuisis ini. Oke, silakan untuk join. Oke, sudah ada 3 orang dari 26 orang yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu untuk join. Nah, di sini kita mau review dulu nih. Oh iya, kemarin ada info saya Bu Nur, katanya ya? Ada yang mau ikut lagi. Jadi kemarin TOT 1 dan TOT 2 ikut, sekarang TOT 3 ikut lagi Bu Nur. Luar biasa. Subhanallah. Amazing. Ya, amazing ya. Ya, karena katanya dia saya mau pengimbasan Bu Dia, tapi belum pede, jadi saya mau ikut lagi. Ya udah. Oke, semangat Bapak Ibu semua. Oke. Tapi Bu Dia di saya tuh suaranya masih kecil loh. Masa sih? Coba kita tanya sama coba yang nggak lain. tahu deh. Coba komen teman-teman di chat room apakah suara Bu Dia terdengar jelas? Oke. Apakah suara saya terdengar jelas? Bapak Ibu, tolong klik di kolom chat, klik angka 1. Jelas ya, di Pak Rafiq jelas. Agak kecil. Oke. Agak saya kecil. sudah sudah dibesarkan ini loh.
Semuanya sudah besar. Saya bingung apalagi yang mau dibesarkan. Screen-nya. Semuanya sudah besar. Oke, kecil ya. Oke. Sebentar, ini sinyal Bu. Mungkin jadi agak teriak sedikit ya, Bu Dia, nggak apa-apa ya. Iya, ini sudah Puasa-puasa. teriak. Sudah teriak. Aduh. Baik. Oke, Oke, kita sudah lihat pesertanya. 14 peserta ya. Oke, baik, kita mulai saja Bapak Ibu ya, sambil menunggu Pak Kadis yang sedang OTW. Oke, selamat datang, welcome to TOT Quizzes 3, Tangsel, tanggal 12 sampai tanggal 14 April 2022. Kita akan bertemu selama 3 hari ini ya, untuk belajar quizzes, apa itu quizzes dan lain-lain. Oke, next. Ya, judul tema kita kali ini adalah pelatihan quizzes, learning, dan pembuatan e-modul. Nah, pasti nih Bapak Ibu semua sama kepala daerah yang akan kita gunakan di tahun 2022-2023 ya. Ada beberapa sekolah prototipe yang akan menggunakan kurikulum Merdeka. Ada kurikulum sekolah penggerak, ada yang bisa langsung mendaftar dan juga yang ada di websitenya Diknas ya. Oke, lanjut, kita akan next ke halaman selanjutnya. Nah, problem-based learning juga dipelajarkan di sini dan juga dapat melaksanakan membuat e-modul. Kenapa Bapak Ibu? Karena kurikulumnya untuk menitik berat capaian kompetensi yang mana yang TOT Quizzes ini terselatan bekerja sama itu yang terdiri dari super bekerja sama juga dengan itu Pendidikan Digital Indonesia Tangsel, Forum Komunikasi Sekolah Dasar Swasta Tangsel dan juga MGE. Beri aplaus kepada Bapak Ibu ya. Kemudian Bu Nur, masih aman suara saya? Wah, ini apa nih, Bu? Sebentar. Ini ya, Bu Nur, ya, Bu Nur join quizzesnya enggak? Bu Nur join quizzesnya enggak? Enggak, Bu. Karena saya Enggak, pantau ya. ini dari ini peserta. Oke. Oke. Baik. Tapi di tampilan ini masih muter nih. Masih muter, iya, makanya di sini masih muter karena sinyalnya kurang bagus sepertinya. Bapak Ibu di sana, apakah Pak Rofik bisa bantu saya untuk join linknya? Sepertinya saya tidak bisa presentasi. Mungkin saya bisa, Bu. Karena di sini Coba. muter terus. Ya, boleh? Oke. Saya coba dulu ya. Bukannya kalau sudah dimulai interaktif itu saya masih bisa join? Bisa, kalau interaktif masih bisa join. Ini jadi saya udah join tapi invalid code game. Oh, invalid code game. Oke, saya next lagi. Oke, ya, kita lanjut. Sekarang silahkan untuk lingkari bagaimana perasaan Bapak dan Ibu hari ini. Lingkari wajah yang tepat ya, yang sesuai dengan perasaan Bapak Ibu hari ini. Apakah situ semuanya senyum ya, Bu Nur? Panggilannya semuanya senyum ya. Sengaja saya pilih semuanya senyum, cuma ada yang agak-agak julid dikit gitu wajahnya. Kenapa? Karena saya mau sekarang semua kita mulai dengan wajah tersenyum dan bahagia ya. Kita di sini para super trainer ingin berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu, dan kami berharap juga Bapak dan Ibu juga mau menerima ilmu yang beban yang tepat ya. Mukanya senyum semua kecuali ada yang julid sedikit ya. Julid sedikit masih senyum itu ya. Oke, baik. Kegiatan seperti ini bisa ditanyakan siswa kalau ditanya, apa kabar kalian hari ini? Diem aja ya kalau di Zoom ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tatap muka ya, Bu. Nah, kalau misalnya masih ada yang hybrid learning, itu biasanya mereka nggak mau jawab, akhirnya lingkari saja deh. Ya, lingkari saja gambar yang tepat. Oke. Apakah sudah berjalan? Oke. Ya, sudah ada berapa orang yang menjawab ya ini ya? Ada 13 dari 21 orang yang menjawab. Oke, saya langsung ya ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas jawabannya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, silahkan Bapak, apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Quizzes? Silahkan diklik jawaban yang paling tepat. Sudah punya akun Quizzes basic tapi jarang dipakai, sudah punya akun Quizzes basic dan sering digunakan, belum punya akun Quizzes jadi ikut pelatihan ini. Saya mau tahu di sini ada berapa orang yang belum punya akun ya. Sudah punya akun super dan selalu digunakan. Oke, wah ternyata yang belum punya akun Quizzes dan ikut pelatihan ini ada sekitar 10 orang. Ya, oke, dan naik jadi 11. Oke, Bapak Ibu silakan untuk merespon. Oke, ya ternyata masih banyak Bapak Ibu yang belum punya akun. Ya, oke. Jadi nanti hari ini kita akan belajar dari awal ya, dari membuat akun dan selanjutnya. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, sepertinya di sini sudah hadir. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah hadir Pak Klik dari PTK. Oke. Bu Nur,
Ya, Benar, ya suara Bu. saya terdengar? Oke. Oh iya Sudah Ibu. hadir Pak Klik Sudah. dari PTK yang akan memberikan sambutan mewakili Pak Kadis. Oke. Baik Ibu, Bapak Ibu guru, marilah kita sambut sambutan dari Bapak Klik dari PTK Dinas Tangsel ya Pak ya. Pastinya Tangsel. Tangsel is the best ya. This is what we are waiting for. Ya, the moment that we are waiting for, ini momen yang sangat kita tunggu untuk acara pembukaan TOT 3 ini yang akan dibuka oleh Bapak Kadis yang akan diwakili oleh Bapak Klik. Waktu dan tempat disilahkan Bapak. Mute Pak, tolong dibuka mikrofonnya. Oke, Bapak boleh mundur sedikit, saya mau ambil foto dulu. Nah, oke, kelihatan gantengnya kan teman-teman. Nah, ini Bapak supaya tidak ngantuk nih Pak. Oke, terima kasih Pak. Suaranya Pak? Pak Klik belum ada Belum suaranya, terdengar. Mohon maaf. Iya. Bapak Ibu, Ya, sudah ya. terdengar suara saya? Siap, Sudah, sudah Pak. terdengar. Sudah ya? Ya Pak. Baik. Terima kasih Ibu Nur Hasanah dan rekan-rekan, semua guru-guru hebat semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Bapak Deden Deni MSI, yang dalam hal ini beliau sedang ada kegiatan di tempat lain, jadi mohon izin dan maaf, beliau menugaskan saya untuk bisa bergabung bersama teman-teman untuk belajar bersama-sama barangkali Bapak Ibu ya, di training of trainer Bu ya, ketiga ya Bu ya. Ya. Betul ya. Baik, terima kasih pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat waras. Dan alhamdulillah di bulan yang suci ini kita masih bisa beraktivitas dengan kondisi yang baik Bapak Ibu semuanya. Shalawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang luar biasa, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang ingin melakukan perubahan barangkali. Di 2 tahun terakhir ini, di masa pandemi ini, semua elemen pendidikan, baik guru maupun siswa maupun kami juga dipaksa untuk melakukan sebuah inovasi. Bagaimana pendidikan di kondisi-kondisi tertentu harus tetap berjalan Bapak Ibu. Kita tahu bahwasannya kondisi pandemi sudah berjalan selama 2 tahun lebih Bapak Ibu ya. Tapi pendidikan untuk membangun suatu generasi yang berkarakter, membangun suatu negara, tetap nggak boleh stagnan. Kita terus harus tetap menjalankan pendidikan ini. Nah ini diperlukan sebuah inovasi dan kemauan bagi kita semua untuk melakukan perubahan-perubahan dan mengikuti daripada perkembangan zaman Bapak Ibu. Quizizz hadir sebagai salah satu solusi barangkali, solusi dalam rangka meningkatkan inovasi pendidikan di negara kita. Pendidikan merupakan suatu bidang penting dalam hal memajukan suatu negara. Bidang pendidikan menjadi satu sektor utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang menjadi yang berkualitas gitu ya, yang berkualitas. Salah satunya adalah dengan inovasi daripada pendidikan. Saya berharap kita menjadi bagian. Jadi di masyarakat itu ada 3 komponen masyarakat. Yang satu masyarakat pembangun, yang kedua masyarakat penikmat, yang ketiga masyarakat apatis gitu ya. Jadi kita masuk bagian yang mana kita, apakah kita masuk bagian masyarakat yang penikmat, menikmati hasil pembangunan, atau kita bagian yang apatis, atau bagian dari pembangun. Harapan kita sebagai elemen pendidikan gitu ya, kita punya peran untuk membangun sebuah negara, walaupun dari peran yang kecil gitu, mungkin dari lingkungan sekolah dulu barangkali ya.
Jadi alhamdulillah teman-teman, saya sangat senang berada di bagian di tengah-tengah teman-teman yang hebat, yang saya yakin untuk mau mengikuti kegiatan ini juga tidak semua orang mau gitu kan, berpikir ngapain sih kita ikutin ini gitu kan ya. Tapi alhamdulillah dengan kemauan Bapak Ibu untuk melakukan inovasi, perubahan, dan mengikuti arus perkembangan zaman, mudah-mudahan dengan mengikuti ini pengetahuan kita juga kita bisa ambil bagian dalam hal membangun suatu peradaban manusia di lingkup Kota Tangerang Selatan. Baik teman-teman semua, Bunda Sasa dan lain sebagainya, saya menyampaikan permohonan maaf tadi dari Pak Kadis, beliau ada kegiatan lain, jadi saya izin untuk membuka dan mungkin ikut sedikit belajar dengan nimbrung, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi saya pengen tahu juga. Saya baru sekitar 2 minggu di PTK gitu ya, jadi mohon masih banyak kekurangan, masih banyak kebelum pahaman gitu ya. Jadi butuh sharing dari teman-teman terkait inovasi pembelajaran harus kita mumpuni gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Training of Trainer 3 ya dari Quizzes dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Ibu, teman-teman semuanya, marilah sama-sama kita ikuti dengan seksama. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ibadah kita hari ini, dicatat sebagai amalan ibadah hari ini. Kalau bulan puasa kan tidur aja ibadah, apalagi kita ikutin pelatihan gitu ya. Mari sama ikutin latihan dengan baik. Mudah-mudahan ini jadi bagian ladang ibadah buat kita semua. Baik, dari saya mungkin itu Ibu Rasa dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kelik atas sambutan dan pembukaannya. Bapak Ibu, Bapak Kelik ini berkantor di kantor wali kota ya Pak. Lantai berapa Pak? Di lantai 2 Ibu. Di lantai 2 ya. Jadi Ya. beliau baru menjabat Baru belum lama ya. Oke. Untung saya udah foto Pak. Bapak Ibu mau foto dulu sebelum nanti kita ditinggal oleh beliau. Katanya Pak Keliknya mau ikutan Bu. Iya ya. Oke deh. Kalau gitu don't worry ya. Oke. Terima kasih Pak Kelik atas waktunya, atas sambutannya. Ibu Dia disilakan untuk melanjutkan materi berikutnya, karena sesuai dengan saran Bapak Kelik tadi, kita ini adalah para inovator ya, pengennya sih harus menjadi inovator, guru-guru pembelajar ya. Bapak Ibu kita lanjutkan. Kurang keras Bu suaranya. Ya, emang pelan Bu. Ya. Sebentar. Ini masih nyari-nyari mana ya tadi ya. Oke, tadi saya pause ya. Tadi kalau kuis itu kita bisa diamkan dulu, jadi tidak langsung bermain, itu bisa. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu yang baru bergabung silakan diklik linknya ada di kolom chat ya. Silakan diklik linknya, nanti akan langsung masuk. Kalau misalnya sinyalnya nggak bagus di laptopnya masing-masing, silakan menggunakan HP. Jadi kita menggunakan 2 gadget ya. Kalau misalnya memang laptopnya kurang mumpuni ya, sinyalnya kurang bagus, bisa di HP. Dan biasanya itu kenapa kuis ini direkomendasikan ya oleh banyak pihak, oleh kemudian kuis itu sendiri, karena memang ini bisa digunakan di handphone dan sangat available di handphone ya. Jadi meskipun dia bentuknya game gitu, apalagi anak-anak zaman sekarang yang isi HP-nya itu isinya game semua. Nah, ini pasti mereka akan senang sekali kalau misalnya kita kasih berikan tugas itu melalui link Quizzes. Jadi tinggal klik linknya, langsung masuk ke handphone, bisa langsung dikerjakan ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu semua ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaannya, apakah sudah terlihat Ibu pertanyaannya? Di sini hilang. Oke, kalau saya minta feedback dari Bapak Ibu semua yang ada Quizzes di aplikasi di HP ataupun laptopnya masing-masing, apakah layarnya terlihat? Kalau terlihat, klik angka 1. Kalau belum terlihat, info. Terlihat, oke baik. Berarti di saya saja nih, tidak ada gambarnya ya. Jadi silakan jawab pertanyaan. Pertanyaannya apa ya?
Hilang di saya. Oke, baik Bapak Ibu. Oh, belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Di aplikasi ya. Jangan di Zoom. Karena aplikasi dan Zoom itu dua hal yang berbeda. Gitu. Silakan dicek di aplikasi yang tadi link yang diklik. Gitu. Apakah sudah ada pertanyaan? Silakan dijawab pertanyaannya. Ya, masih 10 detik. Saya mau cek di sini apakah benar masih available. Oh, di sini tidak terlihat oleh saya. Oke, kita slide selanjutnya Bapak Ibu ya. Ya, saya sudah matikan. Video saya belum mati ya. Sudah matikan. Kita coba lagi Bapak Ibu. Ya, baiklah. Freeze di saya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Oke, ada yang belum bisa ikut aplikasinya, ada yang sudah. Baik. Nah, memang akhirnya ketika menggunakan quizzes ini, memang kalau misalnya online, memang kendalanya adalah seperti ini ya, untuk sinyal. Tapi kalau misalnya offline, kira-kira bisa nggak ya dipakai? Bisa banget offline dipakai. Nanti kita akan beritahu bagaimana caranya ketika menggunakan pembelajaran secara offline menggunakan quizzes. Pastinya akan menyenangkan sekali untuk siswa. Oke, di sini sudah tampil di layar saya, alhamdulillah. Apakah Bapak Ibu menggunakan quizzes untuk PTMT di sekolah, pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah? Ada yang sering, 3 orang sering menggunakan karena menyenangkan untuk siswa, belum menggunakan karena tidak tahu caranya, sesekali menggunakan untuk pembahasan soal. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Mudah-mudahan yang ini bisa. Oke, kita akan tonton sedikit dari Mas Nadim ya. Mas Nadim, Pak Nadim. Ada tentang Merdeka Belajar. Bu Dia? Ya. Mungkin di skip aja videonya karena tidak ada suara, mungkin videonya di skip aja atau gimana? Oke, intinya ya baik. Kalau gitu saya baca ini Iya, ya. dibacakan saja. Jadi intinya perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka adalah yang pertama, ketika 2013 yang sekarang kita masih laksanakan itu dia kurang fleksibel, jam pelajaran sudah ditentukan, per minggu harus belajar apa saja dan lain-lain. Nah, untuk di kurikulum Merdeka pembelajarannya sudah fleksibel ya. Jadi yang ditargetkan itu bukan dalam 1 minggu menyelesaikan apa, tapi dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun apa yang mereka harus bisa, apa yang harus mereka kuasai dan apa yang harus mereka praktekkan. Gitu. Jadi mereka bukan cuma menguasai tapi juga mengaplikasi. Materinya terlalu padat nih Bu Nur. Jadinya pembelajarannya tidak bisa mendalam. Jadi karena saking banyaknya materi semuanya dipelajari ya. Mungkin seperti yang dulu catat buku sampai habis ya, semuanya dipelajari. Nah, kalau sekarang kita fokus kepada materi esensial. Apa itu materi esensial? Materi yang benar-benar kita butuhkan untuk kehidupan kita. Ya, jadi kita menyiapkan siswa kita ya nanti ketika lulus sekolah, mereka punya kompetensi yang bisa bersaing dengan dunia luar ya. Karena kan nanti kan ada perdagangan bebas ya. Kita sudah masuk ke perdagangan bebas. Orang lain dapat datang ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia, sedangkan kita sebagai lulusan dari sekolah harus bisa lebih kompeten daripada orang-orang luar. Kemudian materinya kurang beragam. Jadi cenderung guru hanya mengajarkan itu saja. Para guru diberikan keleluasaan untuk mengajarkan sesuai dengan karakteristik yang kita tekankan adalah teknologi digitalnya belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktik baik. Nah, ini dia. Makanya Quizzes memberikan akun super gratis 1 tahun kepada Bapak Ibu semua yang berada di wilayah Tangsel dan seluruh Indonesia. Jadi kita akan menggunakan aplikasi, salah satunya aplikasi Quizzes yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik. Jadi itu maksudnya kenapa dibuat kurikulum Merdeka sekarang. Jadi kita di sini sebagai guru tidak hanya mengikuti kurikulum yang ada yang diberikan oleh Kemendikbud, tapi kita juga bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kompetensi di wilayah masing-masing. Misalnya nih Bu Nur, di sebuah wilayah itu dia wilayah pariwisata, berarti yang ditekankan di situ adalah anak-anak harus bisa berbahasa asing, minimal bahasa Inggris, dan punya 1 bahasa asing lain, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah ada di dalam kurikulum. Jadi tinggal kita kembangkan lagi, itu seperti itu. Kemudian apakah misalnya daerah yang memiliki banyak pengrajin, gitu. Nah, nanti di situ siswa juga akan diajarkan bagaimana membuat atau memodifikasi kerajinan-kerajinan itu. Nah, itu untuk siswa SMA itu semuanya ada.
Jadi nanti pun di SMA tidak ada IPA dan tidak ada IPS ya, semua akan mempelajari materi yang sama dan akan diberikan materi esensialnya yang memang mereka butuhkan. Nah, termasuk teknologi ya Bu Nur ya. Oh, Anak zaman sekarang yang namanya pegang HP itu mereka adalah kebutuhan. Ingat ya Bapak Ibu, kebutuhan, bukan seperti kita kalau pegang HP itu karena pegang HP karena memang kita sebagai guru. Dulu kita nggak pegang HP, kalau sekarang mereka butuh. Ya, mereka sangat butuh. Ya, jadi makanya kita berusaha mendekati mereka, memberikan materi kepada mereka dengan cara mendekatkan kepada teknologi. Nah, jadi aplikasi Quizizz ini akan dapat sangat membantu para guru untuk memberikan materi dan juga memberikan motivasi pada siswa untuk belajar. Makanya kita perlu untuk ini ya Bu Dia, tambahannya Iya, anak-anak kan perlu tambahan belajar, jadi sangat cocok Quizizz ini untuk sinkronus dan asinkronus ya. ya, benar. Sinkronus untuk live sekarang, asinkronus untuk pemberian PR dan lain-lain. Ya, benar. Ya, jadi termasuk salah satunya kalau misalnya kita hanya mengikuti buku cetak yang ada kan biasanya sudah ada nih kurikulumnya Bu Nur. Tapi kalau misalnya kita pakai kurikulum Merdeka, berarti kita membuat kurikulum sendiri, bukan kurikulum sendiri ya, tapi kita memfokuskan pada kompetensi apa yang ingin kita latihkan ke siswa. Nah, itu kan berarti kita butuh modul ya Bu Nur. Nggak mau dong kita pakai buku-buku, kan bingung mau pakai buku yang mana nih yang sesuai, akhirnya kita buat modul. Nah, pastinya modul menarik ya Bu ya. Modul apa yang menarik? Nah, kita bisa pakai Quizizz. Mungkin kalau selama ini Bapak Ibu pakai Quizizz untuk membuat soal saja ya, untuk exam, untuk assignment, tapi kalau sekarang kita bisa menggunakan Quizizz untuk penjelasan. Nah, penjelasannya itu bukan hanya dalam bentuk tulisan saja, tapi ada video, kemudian ada nanti, pokoknya nanti ini, habis ini kita coba praktek ya. Ada satu lagi nih dari saya. Oke, kita lanjut ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini dia, saya ingin menjelaskan sedikit tentang distrik Quizizz ini. Tidak tampil ya, Bu Nur, ya, di layar begitu. Oke, sudah tampil Bu Nur di layar? Oke, sudah ya. Yang ini saja deh kalau begitu. Oke. Nah, ini Quizizz School and District program. Ya, ini diberikan kepada setiap guru di semua sekolah dalam satu wilayah, karena kita di Tangsel, jadi di wilayah Tangerang Selatan selama 1 tahun. Nah, pasti kan Bapak Ibu guru, apa sih kita kan udah punya akun Quizizz Bu Dia, apa bedanya dengan akun Quizizz Super? Nanti akan ada bedanya, sangat banyak. Oke, kemudian sebagai bentuk apresiasi kepada pihak dinas pendidikan dan stakeholder, yaitu organisasi profesi dan lain-lain, ada MGMP, ada IGI, ada APAI, ada KSDS, ada JSDI dan lain-lain, banyak organisasi yang lain, ada juga gugus. Nah, dengan para school trainer dan super trainer atas kerjasamanya dalam pelaksanaan pelatihan Quizizz, alhamdulillah sudah seluruh Indonesia itu sudah ada sampai jutaan guru yang mengikuti pelatihan Quizizz. Ya, tapi memang belum semua ya Bu Nur ya. Karena memang masih banyak sekali yang belum mengetahui apa itu Quizizz. Kemudian tujuan program ini adalah lebih banyak guru yang menggunakan akun Quizizz, terutama akun Quizizz Super, untuk mendukung penggunaan IT dalam pengaplikasian kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, jadi kita benar-benar didukung nih, apalagi Quizizz-nya ini untuk 1 tahun super lagi. Nah, biasanya kalau akun Quizizz 1 tahun super itu hanya untuk trainer saja. Nah, ini luar biasa Quizizz untuk mensupport program kurikulum Merdeka. Jadi memberikan kepada seluruh guru. Oke, syarat dan ketentuannya ya di sini Bapak Ibu calon school trainer yang sudah sedang mengikuti TOT maupun yang sudah. Program ini diimplementasikan tingkat kota Tangerang Selatan. Setiap wilayah yang ingin bergabung dalam program SND terdapat minimal 10 sekolah yang sudah bergabung. Di sini sudah saya tampilkan dari Tangsel sudah ada 17 sekolah. Nah, mungkin nama sekolah Bapak Ibu sudah hadir di sini atau mungkin ada yang belum. Nah, untuk yang belum segera nanti setelah pelatihan ini, ya nanti silakan Bapak Ibu untuk mengimbaskan materi yang sudah diterima dalam pelatihan ini kepada guru-guru yang ada di sekolahnya ya. Oke, dan tapi kami sudah bersurat kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk dikeluarkannya surat dukungan sebagai bukti. Jadi kami mohon doanya Bapak Ibu semuanya, kami sedang berproses untuk mendapatkan surat dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan supaya kita bisa sama-sama menikmati akun Quizizz Super ini. Ya, oke. Baik, next. Nah, sekolahnya seperti apa Bu Dia yang bisa mendapatkan akun Quizizz Super 1 tahun? Yang pertama, memiliki school trainer. Siapa itu school trainer? School trainer adalah Bapak dan Ibu guru yang mengikuti TOT. Yang kemarin sudah ada TOT 1, TOT 2, dan ini sekarang TOT 3. Dan sudah mengimbaskan minimal 10 guru di sekolahnya. Nah, 10 guru nih ya Bapak Ibu minimal.
Ya, minimal 10 guru di sekolahnya. Nah, cara ceknya gimana nih tim Quizizz? Nanti tim Quizizz akan cek, jadi nanti akan ada link laporannya, kemudian ada link pengimbasannya seperti apa, ada bukti fisiknya seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah mengimbaskan 10 guru, sudah berarti langsung menjadi school trainer. Oke, kemudian apalagi syaratnya dari sekolah, kepala sekolahnya harus mendukung dan berkomitmen untuk penggunaan Quizizz dalam pembelajaran. Kemudian kepala sekolah mengawal dan memastikan penggunaan Quizizz School and District di instansi yang dipimpin dan tidak disalahgunakan. Kemudian kepala sekolah mengeluarkan surat dukungan dan komitmen mengikuti program SND, School and District. Oke, jadi gampang banget ya Bu Nur ya. Jadi sudah Iya, ikut lumayan nih TOT. Bu. Iya, biasanya Bu kalau Dia tahu nggak itu? Kenapa? Dulu awal-awal saya belum tahu ini, saya bayar Iya. sendiri Bu Dia. berapa Bu Nur bayarnya? Aduh, 360 lagi Wow, awal. oke. Iya. Wah, luar biasa. Tapi saya salut loh sama Bu Nur loh. 360.000 loh untuk aplikasi gitu. Oh, luar biasa itu. Ya, kalau saya sih Iya. masih maunya yang gratisan aja. Kalau ada gratisan kenapa harus yang bayar gitu. Iya, itu kan sekarang ya, bagus ya. Ya, benar-benar. Oke, jadi Bapak Ibu ayo kita yang di sini Bapak Ibu apalagi yang sekarang sudah mengikuti TOT, ayo kita nanti setelah ini langsung pengimbasan 10 guru di sekolahnya, karena kita sudah ada 17 sekolah yang mau bergabung. Silakan Bapak Ibu ikut bergabung. Nanti ketika surat dari dinas sudah keluar, kita akan langsung proses ke Quizizz-nya. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menikmati akun Quizizz Super selama 1 tahun ya. Dan insya Allah sepertinya akan di-upgrade terus ya, karena kan Quizizz ingin Bapak Ibu semua menggunakan Quizizz di sekolahnya masing-masing, dan nanti ya pokoknya nggak pakai bayar, tinggal pakai gitu, dan tidak ada pembatasan, pokoknya dimaksimalkan semaksimal mungkin begitu. Aduh Bu Dia, Oke. saya semakin Apa? nggak sabar nih. Teman-teman mungkin ada yang baru mau buka akun nih, atau Iya. mau join langsung nih Bu Dia nih. Oke, langsung ya Bu. Oke. Iya. Ya, sekarang kita masuk ya Bapak Ibu ya. Sekarang silahkan dibuka akun Quizizz-nya. Kenapa hanya 1 tahun? Bu, tenang aja Bu. Biasanya kalau misalnya kita bilangnya 1 tahun nanti, ya kita tidak tahu ya ada kebijakan apa ya. Mungkin dari Quizizz-nya melihat, oh di Tangsel nih bagus nih track record-nya untuk penggunaan Quizizz-nya. Bisa diperpanjang jadi misalnya 1,5 tahun ataupun 2 tahun, atau kita tidak tahu nanti di pertengahan tahun akan ada misalnya kebijakan-kebijakan yang baru. Ya, kayak Bu Nur ya. Benar nggak Bu? Iya. Iya betul Oke. ya. Bu Dia, Iya, siap-siap. kalau untuk Purbalingga misalnya, itu kan belum di luar Tangsel. Nah, sedangkan di sana itu ingin Nah, ada kalau ya SND. Purbalingga, kalau Purbalingga ini kebetulan karena kan memang belum ada super trainernya ya. Kalau belum ada super trainer itu bisa nanti Purbalingga kan sudah ikut TOT nih. Nah, itu kan sudah ada nih Pak school trainernya. Nah, school trainer itu nanti silakan pengimbasan kepada 100 orang. Ya, school trainer itu pengimbasan kepada 100 orang. Nah, otomatis itu akan menjadi super trainer. Kalau misalnya sudah punya school trainer, silakan pengimbasan kepada 100 orang akan jadi super trainer ya. Sudah, nanti kalau sudah punya super trainer di wilayahnya, jadi otomatis juga akan bisa mengikuti program SND. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Yuli. Saya di Kabupaten Serang, ya gimana dapat akun Quizizz Super juga enggak? Oke, untuk pelatihan TOT ini Ibu karena berbayar, kami akan berikan akun Super Quizizz-nya selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu silakan Ibu maksimalkan untuk mengimbaskan teman-teman Ibu. Ya, mengimbaskan ke teman-teman Ibu. Nah, otomatis nanti Ibu jadi school trainer. Nah, untuk di Serang, kalau misalnya Ibu sudah tergabung jadi school trainer, Ibu nanti bisa ada grup sendiri ya, Bapak ya, kalau nggak salah. Akan ada grup sendiri, nanti silakan bergabung dengan teman-teman yang di Kabupaten Serang. Itu insya Allah dari Serang kalau nggak salah ada ya Pak Rofik ya. Dari Serang ada. Nanti kita informasikan, iya. Nanti kita informasikan. Ini mungkin menambah informasi, jadi kalau TOT hanya mengimbaskan ke 10 teman-teman di sekolahnya, itu berarti SND. Tapi kalau Bapak Ibu mengimbaskan ke 100 orang, maka menjadi super trainer. Ya, misalnya Bu Yuli atau Pak Anto gitu ya. Saya pengen ambil yang 100 orang, maka nanti kita laporkan untuk menjadi super trainer. Iya. Ya. Sip, terima kasih. Pastinya ini ya, Pak Rofik. 100 orang kan tidak harus di sekolah sendiri berarti ya. Iya, betul. dari mana saja. Beberapa kali tahapan yang penting bisa 100 orang kan. Iya, benar. Iya.
Kalau mau jadi super trainer gampang. Ya, kalau kemarin kita jadi super trainer ada ujiannya. Kalau ini hanya pengimbasan aja, ujiannya kalau nggak lulus ujian nggak jadi super trainer ya. Dan ujiannya Atau deg-degan misalkan gitu. Pak Anto bergabung dengan teman-teman yang tadi dari Purbalingga gitu ya. Mm-mm. Aja kita gotong royong 100 orang misalnya, trainernya ada 3 atau ada 2, nggak apa-apa. Nanti tinggal di Siap. Oke, kalau sekolahnya belum ada 10 guru, sama Bu seperti sekolah saya, sedangkan salah satu syarat harus 10 guru. Berarti kalau misalnya gurunya cuma ada 8, 8-8-nya ikut. Gitu. Kalau misalnya mau 10 Bu, saya mau tetap 10 Bu, ya sudah, kalau misalnya mau tetap 10, 8 plus 2 orang guru dari sekolah lain yang Ibu kenal. Misalnya ada teman dekat Ibu nih dari sekolah lain, ikut yuk gitu. Seperti itu. Gak apa-apa. Jadi boleh dari sekolah lain kalau misalnya mau jadi school trainer. Seperti itu. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan? Sudah ya, tidak ada pertanyaan ya. Sekarang mari kita masuk ke quizzes. Materi Oke, hari materi pertama hari ini. oleh Ibu Diah Anggono Ratri. Oke, Bapak Ibu, Iya. belum tampil ya layar saya, Bu. Tolong nanti dibantu ya, Bu, kalau saya tidak ada sinyal. Iya. Oh, dari Aceh. Masya Allah, hebat, luar biasa ini dari Aceh. Katanya ada pertanyaan di benar tadi. Dari Aceh. Oke, saya ini ke akun quiz saya, Bapak Ibu mungkin sudah melihat. Nah, tapi ini sudah super. Nah, ciri-cirinya kalau sudah super itu ada tulisan akun sekolah dan distrik di sebelah kiri. Ya, itu ada tulisan seperti itu. Oke, saya mau log out dulu di sini. Saya mau log out dulu. Nanti juga di sini ada foto Bu Diah ya. Tergantung. Aduh. Oke, sekarang kita mau sign up ya. Kita belajar ya Bapak Ibu bagaimana cara mendaftar. Oke, di sini tadi ada sekitar 11 orang yang belum punya akun Quizizz. Oke, kita klik di sini ada sign up for free. Ya, silakan diklik di bawah, di kanan, di atas juga bisa sign up for free. Tampilan layar saya ada ya Bu Nur? Ada. Aman ya, oke. Nah, Aman. sekarang di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu, silahkan. Mau pakai nomor telepon boleh, atau mau pakai akun Google boleh. Tapi saya menyarankan ya, kalau misalnya Bapak Ibu, kalau untuk pelatihan yang sekarang ini kan mau pakai akun, mau disuperkan ya akunnya ya. Kalau bisa kita daftarnya pakai Google saja, karena kalau misalnya pakai nomor telepon tidak terdeteksi ya oleh si Quizizz-nya nanti. Jadi kita aktifkan pakai Google. Nah, caranya adalah silakan klik Google-nya. Oke, nah untuk Bapak Ibu yang punya akun Microsoft bisa pakai akun Microsoft, diklik Microsoft-nya. Atau kalau misalnya punya akun yang lain, misalnya @yahoo, itu bisa langsung masukkan email address-nya @yahoo seperti itu. Oke, kalau saya di sini pakai akun Google saya. Oke, banyak sekali akun Google-nya. Saya mau pakai akun Quizizz, trainer Tangsel. Nah, kebetulan akun Google-nya sudah masuk. Nah, ini kalau saya kebetulan akun Google-nya sudah masuk karena sudah ada di laptop. Ya, sudah ada password dan lain-lainnya di laptop. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu belum ada, biasanya nanti akan minta password. Ya, silakan dimasukkan. Oke, silakan. Baik. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom chat atau bisa langsung bertanya. Oke, sekarang kita akan mengecek apa sih isinya ini Quizizz ini. Oke, kita cek di sini sebelah kiri, di situ ada tulisan tingkatkan ke super, itu artinya kita masih basic. Ya, kemudian di sini ada buat. Nah, di sini buat, kalau kita klik ada kuis baru dan pelajaran baru. Kuis hanya untuk kuis saja, kalau pelajaran itu kita bisa memasukkan materi kita Bapak Ibu. Jadi sama seperti PowerPoint. Nah, untuk yang pembuatan pelajaran ini akan kita pelajari di hari ketiga. Oke, lanjut. Di sini ada cari ini yang ada sekarang tampilannya dashboard ini. Kemudian ada kuisku, kuis apa saja yang sudah dibuat. Kemudian ada hasil. Ya, hasil itu adalah laporan, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada kelas, pengaturan sebelah kiri. Kemudian ada memes, koleksi, profil, dan juga keluar. Ini kenapa helpnya nggak bisa dipindah ya? Oke, jadi seperti itu ya. Di sini sebelah kiri ada pengaturannya. Oke, sekarang kita coba yang pertama. Quizizz itu terkenal dengan sumber daya soalnya yang banyak sekali.
Oke, Bapak Ibu guru misalnya di sini ada yang menjadi guru apa ya? Guru misalnya ada yang menjadi guru saya kebetulan guru bahasa Jerman nih, jadinya bingung. Oke, kita ke guru tematik aja ya. Guru tematik SD misalnya. Kita cari di tematik SD. Jadi di sini di bagian atas ada gambar loop ya. Klik tematik SD, diketik, kemudian kita enter. Nah, kebetulan saya salah. Jangan lupa sebelah kanan ini hasilnya diganti menjadi kuis publik. Ya, jadi kita mau cari di luar. Nah, kita mau cari di luar. Oke, kita enter lagi. Nah, kita mau cari di luar Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, 16 hasil ditemukan tematik SD. Jadi semua judul kuis yang ada tulisan tematik SD-nya akan keluar seperti ini. Ya. Nah, ini atas adalah yang paling di atas yang paling sering diakses oleh orang. Jadi ada kemungkinan ini sudah lebih dari ratusan kali dimainkan. Nah, buktinya ini ada yang 258 memainkan, sudah 258. Kemudian ada juga yang 146, ada yang 12 dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita mau cuma ambil kuis saja, ya kita klik yang bagian kuis. Ya, kalau kita mau ambil pelajaran saja, kita klik yang bagian pelajaran. Ya, jadi di sini banyak sekali. Ya, jadi silakan Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing diklik, dicoba. Ya, kalau misalnya mau ambil soal dari orang lain. Oke, sekarang ini ada. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita masuk ke mengedit kuis. Misalnya saya mau ambil ini nih, saya mau ambil tematik kelas 1 lah, saya ambil di sini. Klik. Oke. Nah, karena dia super, ya di sini ada super. Super itu artinya di dalam mungkin ada video, ada audio, ya, ada gambar bergeraknya. Nah, itu kita tidak bisa mengedit Bapak Ibu. Ya, salin dan editnya nggak bisa karena kita kena petir nih. Berarti kita cari kuis yang tidak ada supernya. Nah, ini ada supernya jadi nggak bisa. Coba saya cari lagi. Oke, ini tematik SD kelas berapa nih? Ya, ini ada tematik. Nah, kita bisa mengedit soal punya milik orang lain dan kita jadikan milik kita. Enak banget ya. Jadi kalau misalnya lagi buru-buru nih, misalnya, aduh tema ini saya belum punya latihan ya, kita cari di Quizizz bisa. Oke, kita ambil di sini. Nah, kita langsung salin dan edit Bapak Ibu. Jadi ketika ini kan punya namanya Bumi Taringul 17. Nah, kita bisa edit di sini. Ya, bisa diedit. Salin dan edit. Nah, ini langsung otomatis akan jadi punya kita. Enak banget ya gitu. Kita sudah dapat 10 soal dan cuma hanya mengklik beberapa kali saja. Oke, sekarang kita cek nih Bapak Ibu, kira-kira soalnya udah oke belum ya? Kalau misalnya diberikan ke anak-anak kita, kira-kira anak-anak bisa nggak ya menjawabnya seperti itu. Oke, misalnya nih, wah ini soalnya oke nih, wah yang ini soalnya kesusahan nih. Kita hapus deh. Misalnya mana tadi? Oh ini pembagi, nih. Soalnya enggak deh, kita hapus deh yang ini, kita edit, kita hapus bisa. Kemudian yang mana lagi nih? Oke, misalnya saya maunya soalnya cuma ada 8 misalnya seperti itu. Saya dalam satu KD saya mau buat 8 aja. Oke, misalnya seperti itu sudah. Nah, sudah kalau seperti ini langsung kita simpan Bapak Ibu. Sik ya. Oke, kita langsung simpan. Nah, caranya simpannya, nah biasanya nih supaya soal kita berbeda dengan yang lain, kita edit dulu ya namanya cara editnya. Ini di klik sebelah kanan ya tematik SD, kita klik di sini. Ya, kita ganti tematik kelas misalnya kelas 4 misalnya seperti itu. Kemudian kita simpan tematik kelas 4. Nah, gambarnya juga bisa kita ganti. Nah, gambarnya kita bisa ganti. Nah, cara gantinya kita bisa klik di sini tanda hapusnya. Terus kita bisa mencari Bapak Ibu langsung di Google. Nah, tapi kalau akun basic itu kita cuma bisa cari 10 gambar langsung di Google. Jadi kita tinggal klik di sini misalnya matematika. Oke, matematika. Langsung kita ambil di sini mau pakai gambar yang mana ya. Oke, misalnya saya mau pakai gambar ini. Ada anak yang rajin. Ada mereknya. Coba kita pakai yang lain. Misalnya ini. Itu Pitagoras atau yang ini. Yang mana saja silakan diambil. Oke, tapi kita cuma bisa mengambil
10 saja dalam satu hari. Sisanya kita harus download dulu, kita simpan di komputer. Oke, kemudian nanti kita pilih bahasanya, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, kami kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian pilih nilai. Ini sebetulnya bukan nilai ya Bapak Ibu, tapi kelas. Kelas berapa nih yang mau kita berikan? Apa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4? Di sini ada sampai perguruan tinggi, ya, ada profesional, ada universitas. Ya, jadi bisa untuk kalangan profesional juga bisa. Nah, kemudian di sini ada siapa yang dapat melihat kuis ini. Apakah kita buat menjadi publik, bisa dilihat oleh semua orang, atau private, yang hanya bisa dilihat oleh kita. Jadi itu adalah pilihan. Jadi Bapak Ibu bisa misalnya, aduh saya nggak mau lah soal saya dipakai sama orang lain, saya private dulu. Atau saya mau lah semua soal saya supaya bisa bermanfaat untuk orang lain, kita buat publik. Ya, jadi seperti itu. Ini saya akan buat publik. Karena saya juga dapatnya boleh minjem ya tadi dari yang lain ya. Kita simpan. Oke, sudah langsung ya. Berganti gambarnya, kemudian judulnya, ya. Kemudian kita simpan di sini, klik. Ya, ini kuis tematik kelas 4. Oke. Nah, sudah nih, sudah jadi Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi ini sudah otomatis jadi punya saya. Nah, ini namanya jadi berubah ya. Tadi namanya bukan ini. Nah, ini namanya sekarang jadi kuis Tangsel. Nah, ini sudah jadi sudah buat saya. Nah, sekarang, nah ini misalnya, Budia saya udah bikin nih Budia, ternyata, anaknya PTM Budia gitu. Kemarin kan kita masih hybrid ya, tapi sekarang sudah full PTM. Oke, baiklah kalau begitu. Gimana nih ya Bu, supaya kuis saya bisa dicetak? Nah, ini bisa Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya bank soal di Quizizz dan mau dicetak, itu bisa langsung klik PDF yang ada di sebelah kanan ini. Ya, terlihat ya Bapak Ibu semua ya, ada klik PDF, diklik PDF-nya, klik. Nah, ini langsung jadi soalnya. Simsalabim abrakadabra. Oke, nah sini ada ada nama, kelas, tanggal sudah otomatis default dari Quizizz-nya. Kemudian di sini ada soalnya. Nah, ini karena bentuknya pilihan ganda ya. Sini semua ada, pilihan gandanya ada gambarnya. Akan tetapi Bu, kalau misalnya saya mau buat dia menjadi isian, bagaimana Bu? Nah, kita bisa menghapus opsi jawabannya. Kita hapus opsi jawabannya, cara dia langsung isian. Ya, langsung jadi soal isian. Bisa langsung ulangan Bu, bisa kalau misalnya mau. Nah, kalau misalnya kita mau hapus misalnya ABC-nya Bu, kebiasaan Ibu anak-anak kalau misalnya lagi ulangan nanya jawabannya 1A, B atau C. Nah, kita hapus saja Bapak Ibu ABC-nya, jangan menghapus kotak centangnya. Nah, jadi tinggal jawaban saja. Nanti anak-anak tinggal menandai jawaban yang benar yang mana dan dia tidak dikasih tahu jawabannya A, B atau C atau D. Ya, tidak ada opsinya. Nah, kemudian misalnya, Bu, saya mau acak pertanyaannya nih. Nah, ini bisa dibuka. Ya, kita buka, nanti ketika Bapak Ibu memprint, kita tutup, kita buka lagi, akan diacak. Nah, kemudian jawabannya, Bu, saya mau acak lah jawabannya lah, Bu, biar anak-anak nggak nanya-nanya, Bu. Nah, bisa diacak jawabannya. Jadi kita bisa acak jawabannya, terus kotak centangnya juga bisa dihilangkan. Ya. Jadi nanti setiap ngeprint satu lembar dia akan beda-beda ya soalnya. Tapi harus di-download satu-satu. Jadi kalau misalnya kita mau acak nih, misalnya kita mau buat ini soal tipe A, terus yang lain soal tipe B, yang lain soal tipe C, kan biasa begitu ya kalau ulangan Bapak Ibu supaya anak-anak nggak nyontek. Nah itu kita bisa download satu-satu, misalnya nih yang sini acak jawaban 1, ntar di-download, acak jawaban kedua, download, nanti tinggal kita print sesuai dengan jumlahnya. Oke lanjut ya Bapak Ibu, kemudian ini membuat, ini maksudnya adalah bentuk ukuran dari tulisannya, size-nya. Bapak Ibu lihat di sini ada tulisan yang paling kecil S, ada M, ada L, ada XL. Nah, setiap saya klik itu pasti akan berubah. Ya, M, L, XL. Ya, semakin untuk anak-anak yang baru belajar baca mungkin bisa kita buat XL. Ya, tapi dengan syarat juga soalnya tidak sepanjang ini yang mungkin diperkecil, soalnya disederhanakan. Kemudian gambarnya. Oke, misalnya Bu, gambarnya terlalu kecil, bisa kita besarkan bisa. Ya, bahkan kita matikan gambarnya tidak ada gambar juga bisa. Ya, tapi kalau bisa gambar itu sangat berpengaruh terhadap soal, berarti harus diharapkan, harus diadakan. Kemudian gambar pilihan, nah maksudnya gambar pilihan adalah opsi ABC, itu kadang ada gambar kan, seperti ini. Nah ini kan ada jawabannya, kemudian ada soal, ada jawabannya ABC, tapi pakai gambar. Nah ini bisa diperbesar dan diperkecil. Kita pilih L, nanti dia akan membesar, seperti itu. Misalnya Bu, saya mau ngirit Bu, mau ngirit kertas Bu, ya sudah dibikin S aja lah.
gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kalau sudah kita setting baru di PDF kan. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu kalau kasih soal kunci jawabannya jangan dikasih ya. Karena kalau Bapak on kan di sini kunci jawabannya, di bagian bawah ada kunci jawabannya Tara. Nggak jadi ulangan deh. Ya, udah ngeprint ternyata basic. Waduh, ada kunci jawabannya nggak jadi ulangan. Baiklah. Bisa Kalau gitu lihat jangan ya Bu lupa Dia ya. di-off-kan. Iya. Pernah saya kelupaan, saya print akhirnya karena saya harus daripada saya ngeprint lagi saya gunting akhirnya kunci jawabannya di bawah. Nah, karena udah kepepet ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah itu kita klik PDF yang ada di sebelah kanan, klik. Oke, kita bisa save dulu as PDF, nanti akan masuk ke dalam folder Bapak Ibu ya. Biasanya akan masuk ke folder yang terakhir dibuka atau folder download ya, di save. Nah, tapi kalau misalnya mau langsung di print pun bisa, klik PDF, nanti tinggal dipilih printernya yang mana nih yang sudah tersambung dengan komputer Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu. Makanya tadi kalau misalnya mau acak ya, acak kalau misalnya kita langsung ke printer ya kita bisa langsung acak gitu loh. Nanti satu kita acak terus PDF, satu acak PDF gitu misalnya seperti itu. Oke, nah itu Pas ya. banget nih Bu Dia, PTMT kan. Pas iya banget dong. deh. Iya, pokoknya emang semuanya pas bisa lah begitu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, itu tadi Bu Nur cara mengedit kuis publik ya. Nah, kita cetak kuisnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelenggarakan kuis? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dulu mungkin Bu? Kayaknya udah ini deh. Udah ada jago apakah kayaknya. ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sampai di sini? Oke. Nanti ditunggu aja di kolom chat kali ya Bu ya. Iya. Jadi apakah Ibu Dia terlalu cepat atau tidak Bapak Ibu? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita keluar dulu. Saya mau keluar dulu, Bu Nur. Saya mau masuk dulu ke akun saya yang satu lagi. Ya. Oke, login. Oke, saya ingin login ke akun saya yang ini. Oke, saya sudah punya kuis nih untuk hari ini. Ya, karena kita tentang kurikulum merdeka dan pendekatannya project based learning ya. Jadi Bapak Ibu, jadi di sini ada soal kuis ya, ada soal kuis. Nah, kita mau main dulu nih Bu Nur. Ya, kita mau main dulu. Supaya nggak ngantuk ya. Jam segini ya Bu Nur ya. Iya. Oke, saya simpan dulu sebentar. Oke. Nah, ceritanya ini kuis yang sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita di sini akan ada tampilan seperti ini nih. Di sini ada mulai kuis langsung dan berikan pekerjaan rumah. Nah, biasanya ini kalau sudah PTM gini kan, meskipun ya mungkin ada beberapa sekolah yang masih membatasi untuk jam PTM-nya, itu kita bisa berikan pekerjaan rumah untuk siswa daripada ya siswa kita kasih tugas untuk mengerjakan LKS atau lain-lain. Nah, itu kan sebetulnya kenapa quizzes itu namanya destroyer of worksheet ya. Maksudnya daripada menumpuk LKS yang banyak dan itu entah kapan kita mengoreksinya ya. Jujur Bapak Ibu, saking sibuknya sampai aduh, waktu kapan koreksinya ada. Daripada seperti itu kita lebih baik memberikan kuis ya dalam bentuk quizzes dalam bentuk link dan itu pastinya akan sangat senang sekali dimainkan oleh siswa. Oke, di sini ada pekerjaan rumah dan kuis langsung. Kita coba yang kuis langsung dulu. Oke, sebentar. Pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah yang mana nih yang di-share? Nah, kalau pekerjaan rumah yang diklik adalah pekerjaan rumah, ya. Kemudian kita pilih sampai kapan mereka bisa mengerjakan. Nah, biasanya maksimal untuk di akun basic itu cuma 2 minggu, ya, cuma 2 minggu. Nah, kebetulan ini akan akun super saya. Berarti kalau akun super itu bisa sampai 6 bulan, Bapak Ibu. Dia akan bisa terus dimainkan oleh siswa. Ya, jadi tidak terkunci ya? Tidak terkunci, ya. Jadi bisa dimainkan terus. Tapi Bapak Ibu juga tetap bisa lihat, misalnya anaknya berapa kali mengerjakannya, misalnya mau dibuat ulangan, siapa nih yang mengerjakan pertama kali nilainya berapa itu bisa terlihat. Nanti kan kita lihat bagaimana laporannya ya. Oke, sekarang saya mau atur dulu deh, kita pakai atur waktu dulu ya. Jadi kita tidak pakai batas waktu. Nah, kemudian di bawah ini, di bawah tugaskan, itu ada beberapa pengaturan. Nah, ini silakan Bapak Ibu kalau misalnya Bu Dia saya nggak mau ngatur-ngatur lah, ikutin aja yang ada di quizzes, silakan. Kalau misalnya mau diatur silakan. Oke, di sini upaya peserta. Upaya peserta adalah berapa kali siswa dapat mengerjakan soal quizzes ini. Apakah cuma sekali, 2 kali, 3 kali? Ya. Kalau misalnya cuma sekali, biasanya siswa akan diminta untuk memasukkan alamat email. Ya, tapi kalau misalnya lebih dari 1 kali atau default, ya itu unlimited selama waktunya masih
masih dalam waktu 2 minggu tadi, itu bisa dikerjakan sampai 10 kali, sampai 20 kali itu bisa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau default aja deh supaya siswanya bisa kerjakan kapan saja. Karena saya tipe guru yang memberikan latihan lewat kuisis, silahkan kalian pelajari sendiri. Jadi anak-anak dilatih untuk belajar mandiri menggunakan kuisis. Jadi dia bolak-balik, ya, belajar terus, jadinya bisa. Oke, kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Atau kalau misalnya kita mau aktifkan, silakan. Kalau misalnya kita mau matikan, silakan juga. Ya, saya mau aktifkan di sini. Kemudian tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Nah, setelah kuis juga ada nih kunci jawabannya. Nah, ini biasanya digunakan untuk tugas mandiri atau belajar mandiri ya, Bu Nur. Biasanya kita bahas nih di kelas, ya, soal-soal atau latihan-latihan. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk mengerjakan sendiri. Nah, itu bisa seperti ini. Jadi mereka belajar mandiri. Kemudian ada pembelajaran adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif adalah ketika kita punya bank soal, misalnya 50 soal, tapi yang mau kita keluarkan cuma 10 soal, itu bisa. Ya, itu ada di akun Super. Kalau akun basic belum ada. Kemudian ada pengaturan aktivitas. Nah, aktivitas di sini ada power ups. Nah, seperti main game ya. Kalau main game suka dapat bonus, ada power ups. Ya, power ups entah itu nanti dia bonusnya ada bonus waktu, atau bonus misalnya bonus dia kasih bisa pilih tema, saya seperti itu. Nah, kemudian waktunya apakah dia fleksibel, apakah setiap pertanyaan atau dimatikan atau test timer. Nah, ini ada di pengaturan ini, kalau di basic tidak ada, adanya di Super. Ya. Oke, kemudian papan peringkatnya, nanti kita akan tampilkan juga papan peringkatnya siapa yang paling duluan mengerjakan. Pertanyaannya diacak, nah diacak berarti tiap siswa nanti mendapatkan soal yang berbeda, kalau sekarang saya tidak mau acak. Kemudian pilihan jawaban diacak, ya ini kalau misalnya ada pilihannya A, B, C itu bisa diacak, kalau tidak mau diacak itu bisa. Saya tidak mau acak. Kemudian pertanyaan penebusan atau redemption, nah ini salah satu fitur gamenya, karena kan quizzes ini adalah gamification. Jadi untuk penebusan, kalau misalnya ada yang salah, misalnya dalam 10 soal ada 2 yang salah, nanti akan ada pertanyaan penebusan, di antara 2 soal itu mana yang mau dikerjakan. Jadi supaya mendapatkan nilai bonus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau memberikan pertanyaan bonus, bisa dimatikan. Ya, bisa di-on-kan. Saya matikan saja. Kemudian putar musik di perangkat peserta itu bisa kita matikan juga, musiknya dimatikan. Kemudian perlihatkan memes. Nah, memes ini kita bisa buat sendiri Bapak Ibu. Jadi luar biasanya kalau misalnya kita ingin memberikan support kepada anak-anak, kita bisa memberikan memes yang kita buat sendiri dengan wajahnya anak-anak. Nah, ini kebetulan ada wajah siswa saya nih. Ya, wajah siswa saya. Jadi saya memasukkan ini. Jadi kalau menang nanti dia dapat ini. Oke. Kemudian sekarang kita klik tugaskan. Ya, jadi ini ada yang di-on-kan, ada di-off-kan. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau repot, sudahlah Bu Diah, saya biarkan saja sesuai dengan default-nya. Itu tidak apa-apa. Oke. Nah, tadi setelah saya klik tugaskan akan muncul tampilan seperti ini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, link yang ada yang diklik adalah salin link ini ya, Bapak Ibu. Link yang ada tulisan join-nya. Ya, quizzes.com/join. Artinya, ini adalah link game yang bisa dimainkan. Ya, hati-hati. Nanti kita akan ada tugas ya untuk hari ini, Bu Nur ya. Nah, ini adalah cara men-share link game yang bisa dimainkan. Hati-hati, kemarin banyak juga dari TOT 1 dan TOT 2 yang dikirim adalah link soal. Jadi siswa ketika mengklik soal linknya malah yang keluar admin. Iya, admin. Jadi dia bisa admin. ngedit soal gurunya. Aduh, gimana itu ngedit soal guru ya? Ya, oke. Silakan Bapak Ibu silakan join untuk linknya. Silakan join. Ini ada door prize-nya Bu Diah? Ada. Atau belum? Ada. Ada ya. Iya. Kalau ada door prize saya join ah. Oke, tunggu sebentar. Kayaknya tadi saya salah deh nih. Ini yang Kenapa? itu ya. Salah. Maaf Bapak Ibu. Terlalu semangat. Ini yang soal itu Bu, yang PR. Salah saya. Ini PR. Jadi kalau PR itu kita bisa ngajiannya kapan-kapan dan nggak bisa lihat langsung. Nah, kita mau kuis langsung aja. Terus yang tadi dianulir dulu. Iya. Oke. Nah, kuis langsungnya ini ada klasik, ada kecepatan guru. Bedanya apa? Kalau klasik, kita bisa main cepet-cepetan. Ya, tapi kalau misalnya kecepatan guru, nggak ada yang main cepet-cepetan, semuanya berada dalam soal yang sama. Misalnya di soal nomor 1, gurunya menunggu sampai selesai semua, nanti habis itu baru lanjut ke soal selanjutnya. Kita yang pakai klasik aja ya Bu, biar seru nih. Nah, klasik itu ada yang tim, ada yang klasik, ada yang ujian. Nanti besok akan dibahas ini untuk yang timnya ya oleh Bu Erna.
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi settingannya sudah sama. Saya mau pakai memes yang ini. Jawaban diacaknya tidak, pertanyaan diacaknya tidak. Kapan peningkatan? Oke, saya lanjutkan. Berapa soal ini Bu? 10 Ada ya? 10 apa 11 kalau. Oke. Nah, itu dia. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini link Silakan yang diklik terakhir ya. linknya, yang terakhir. Ya, yang di atas kemudiannya terlalu semangat. Saya terlalu semangat jadinya. Oke, silakan join Bapak Ibu. Kita main kuisnya. Siapa yang sudah bergabung di sini? Ada Pak Arif, ada Pak Kamal, ada Ibu Zi ya. Bu Rosita, ada Bu Asri. Oke, ada Pak Saya join loh Rahma, biar dapat door Linda, prize. Melina. Wah, nggak boleh itu. Kalau dapat door prize Bu Nur, dipindah ke yang lain. Ada Pak Haris, ada Bu Desi, Bu Yuli. Ada Nggak taunya Bu Melana, Nurnya dan- ngantuk, salah semua. PBL tadi PBL apa ini itu belajarnya PBL? beneran loh, ini belajar beneran. Iya. Kita jadi anak SD ya. Oke deh. Oke, kita lanjut ya Bu Nur ya. Saya langsung mulai ya Bu Nur. Iya, Oke, karena sudah Iya. 14.22. iya, kita mulai saja. Oke, silakan dikerjakan Bapak Ibu. Oke, saya hapus berisik. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu untuk dikerjakan. Waktunya jangan lama-lama. Kita uji coba aja Bapak Ibu ya. Waduh, nyanyi. Iya dong, fitur kuisis yang baru. Nyanyikan lagu. Tik 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 tik. Tik, tik, tik. Saya matiin dulu. Iya. Oke. Ya, sambil mengerjakan Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Berapa jumlah soal yang ideal untuk dikerjakan anak-anak murid? Tergantung dari tingkat sekolahnya ya Bu Yuli ya. Suara saya kedengaran nggak sih kalau lagi begini? Jangan-jangan Bapak Ibu semuanya suara musiknya dinyalakan. Ya udah, kita nikmati dulu sajalah sambil bernyanyi. Ya, oke, sekarang yang memimpin adalah Pak Arif Rahman. Kemudian Aduh, diikuti air oleh di Pak bumi Anto. lagi. Kenapa Bu? Kenapa ini punya saya kan ketutupan layar sebelah, Bu Dia. Oh, saya pindahin dulu ya. Wah, Bisa dipindahin. Mundur pakai HP Bisa atau ya? pakai laptop? pakai laptop tadi habis Pakai ngajar. Oh ya, oke. Ah, Ya, ini ada lagi. Pak Arif masih memimpin, ini ada di atas. Aduh, kok ngomongnya air ya Bu Dia, lagi puasa ini. Air di bumi tidak pernah habis. Nah, dikarenakan air mengalami apa sih ya? Pengurangan aja lah. Aduh, salah. Nggak jadi ikut ya Bu Dia. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tenang-tenang. Aduh, proses terjadinya siklus air. Kan ini ceritanya contoh soal PBL ya Bu Nur. Ah, ah. Problem based learning, ada masalah. Iya. Bagaimana Ini kalau cara nggak menyelesaikannya? Kalau nggak saya upload image nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu kan Cuman pilihannya jawaban dua. aja ya. Jadi bisa Oh. dua. Nah, itu fitur terbaru Quizizz. Jadi kita bisa mengupload jawaban di misalnya kita urak-urak di kertas dulu, kita foto itu bisa. Ya, jadi seperti itu. Kayaknya Bisa. sih air dari Nanti kalimat awan juga deh, bisa. air laut gitu ya, air laut asin awan terus turun gitu. Bu, mikir Bu. Air laut asin Nah, karena kena kita panas mendukung matahari, kurikulum merdeka. gumpal di Problem based awan, terus kayaknya turun hujan deh, cair dia. Iya. Ah. Oke, Nah, saya uji sekarang coba, Bu Bu Desi. Dia. Mm-mm. Katanya nggak bisa Bu Dia kalau ini, Apa? kalau saya nggak upload image. Oh, nggak bisa ya? Karena kan ini upload image-nya aktif ya dari Oh gurunya. iya, oke. Saya upload foto saya boleh nggak? Boleh, Boleh ya. boleh. Ya, karena kita kan belum siapkan ini ya materi. Iya, Jadi kalau karena kan misalnya ini untuk siswa, kita ya, harus kerjain dulu Iya, terus kerjain dulu. di foto gitu ya ya. benar. Ya, boleh. Oke. Kita kan uji coba nih sekarang. Kita Iya. uji Terus coba. by the way, Bu Dia kasih berapa menit untuk soal ini? Itu ada kalau nggak salah
3 menit ya, 3 menit atau 5 menit. 3 menit ya. Tapi sebetulnya bisa diperpanjang, Bu. Bisa diperpanjang, bisa jadi 10 menit. Kalau misalnya memang kita lihat kemampuan siswanya seperti apa. Iya. Jadi memang Jadi tergantung soal. Heeh. Oke, baik. Yang sudah memimpin sekarang adalah Ibu Desi di peringkat pertama. Ya, ini sebetulnya Ibu Desi soal... upload foto apa Bu Desi? Wah, Pak Arif Rahman langsung ke atas lagi nih. Luar biasa Pak Arif. Pengen dapat door prize. Oke. Kenapa di saya belum bisa Bu Dia? Kenapa? Oh, harus klik done. Harus klik done terus Iya, klik emang harus klik submit. done. Iya, Wah, submit. saya biasa Iya. pakai bahasa Indonesia Bu Dia ini. Nah, HP-nya Bu laptopnya Bu Nur di setting. Oh, gitu. Oke, di sini ada Pak Arif Rahman di peringkat pertama. Oh, disusul oleh Pak Kamal di peringkat pertama. Peringkat kedua adalah Pak Arif Rahman, peringkat ketiga Bu Desi. Wah, Ini Pak ada Arif guru Rahman turun IPA lagi. ya. Ada Khairul Soleh, Pak Khairul Soleh ada di peringkat kedua. Ada guru IPA. Ini pelajaran IPA anak SD, Bu. Aduh, ini apa dong? Cepet kasih tahu proses menguapnya air. Wah, teman-teman Evaporasi. saya nggak kompak nih, nggak ngasih tahu. Ya, kalau belajar sendiri gini kan nggak bisa tim ya, kecuali kalau kita buat tim ya. Oh, kalau tim dikasih tahu temennya bisa ya? Bisa. Ya, bisa kan berkelompok nanti. Tapi tidak bisa, kalau online ya tidak bisa tetap. Tapi kalau di sekolah sambil menggunakan gadget yang ada di sekolah atau gadget siswa. Biasanya kan kalau yang bawa gadget itu anak SMP dan SMA ya, Bu. Kalau SD masih belum ya. Nah, itu SD, SMP dan SMA itu bisa banget nih pakai seperti ini di kelas. Oh, pasti seru. Kalau saya sama anak SD main. Ya, anaknya main lari-larian pakai Quizzes. Ah, saya tulis nama saya, Nur kan cahaya juga. Bisa keluar air. Baik. Incorrect. Oke, yang peringkat pertama ada Pak Haris, peringkat kedua ada Bu Desi, kemudian disusul oleh Pak Arif. Oke. Faktor yang Ayo Bapak Ibu. mempengaruhi evaporasi. Wah, ayo ngasal, susul antara penanya. Yeay, yes. Baru Baru hebat satu. sendiri nih. Makanya nama Bu Nur nggak ada di atas. Aduh. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ya mana anak yang mengerjakan, yang mana yang belum. Ini. Ya. Bu Dia, pulpennya yang mana nih? Terserah ya. Pokoknya yang mana terserah. Ini penting nih, dijawab. melingkari Melingkari saya proses menggunakan evaporasinya yang mana? melingkari kan. Nah, terus saya klik apa dulu ya? Oh, bisa. Lingkari proses evaporasi. Oh, ini nih yang tadi. Nah, habis ini Bu Nur langsung ingat proses evaporasi. Air nih ya. Oke, sudah ada satu orang yang selesai dari Pak Arif Rahman ya. Poinnya nih ada poinnya ya Bapak Ibu ya. Salah. Poin ini itu berdasarkan kecepatan dan ketepatan menjawab. Jadi bukan cuma ketepatan menjawab, tapi juga ada kecepatan. Jadi kalau untuk di game ini jadi seperti ini. Nanti kita lihat laporannya ya Bapak Ibu. Kalau di laporan seperti apa. Oke, satu lagi, sebentar lagi sampai semua selesai. Kira-kira ada yang bisa menyusul Pak. Wah, sekarang di atas sudah Pak Khairul. Oke, ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa menyusul Pak Khairul ya. Oke, ketawa sendiri bener. Saya nggak tahu bener ketawa apa. Oke, kita akhiri saja gamenya ya. Disuruh melingkari, saya tarik garis. Pemenangnya adalah kagak lulus. Oke, pemenangnya adalah ini KKM-nya berapa? Juara kedua Arif Rahman, juara pertama adalah Pak Khairul Soleh. Oke, selamat Bapak Khairul Soleh. Nanti kalau menghubungi salah satu dari kami untuk mendapatkan souvenir dari door prize dari Quizzes Rena Tangsel. Oke, Bapak Khairul ya. Bapak Khairul Soleh Fajar. Terima kasih Bapak. Nah, ini dia Bu Nur. Di sini ada pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-11. Ada 11 pertanyaan dijawab ya. Jadi langsung naikin centang hijau ini atau centang. Lihat di sini ya Bu Nur ya. Kita lihat kan Bapak Ibu kalau ngasih soal di Google Form, kemudian biasanya kan ada ABC seperti itu. Nah, sudah ada nilainya. Ini juga sama seperti Google Form, tapi ada bedanya nih. Ada bedanya adalah coba kita lihat di sini. Kita klik di hasil. Tunggu loadingnya. Hasil nih ya, yang berjalan 14 menit yang lalu. Nah, di sini kebetulan ketika di hasil ini ada tulisan edit tugas, kemudian tanda petir. Nah, ketika kita sudah menjadi akun super, kita bisa mengedit tugasnya. Misalnya ada soal Bapak Ibu yang kunci jawabannya salah. Nah, itu bisa diklik ya.
Kita bisa diklik, kemudian nanti kemudian klik nanti diperbaiki soalnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek jawabannya ya Bapak Ibu. Ini kok cuma 3 ya? Belum upload. Oh, di bawah sini. Oke, gamenya sudah berakhir. Nah, ini tadi ya hasilnya Bapak Ibu, 43% yang benar akurasinya dari 11 pertanyaan dan dari 26 peserta. Nah, kita lihat kuisnya di sini yang peringkat pertama adalah Pak Khairul Fajar. Ya, di sini sampai bawah ada. Kemudian kita lihat lagi di sini pesertanya siapa, kemudian pertanyaannya. Nah, penulis jenis pertanyaannya. Nah, ini ada menyanyikan lagu. Oke, nah kita bisa klik di sini Bapak Ibu. Ya, nanti. Coba Bu Rahma tuh, Bu Rahma. Suaranya. Oke. Suaranya terdengar nggak Bu? Saya share suara nggak sih? Belum lagi Belum loading belum kali. terdengar ya? Lagi Belum. downloading. Bukan, sepertinya saya belum share suara. Oke. Nah, ini bentuknya audio. Nanti kita lihat sepertinya video Bu harusnya. Di sini soalnya ya, di sini ada tingkat akurasinya. Siap berapa orang yang menjawab A, B, C dan D. Nah, kemudian di sini ada keseluruhan. Nah, ini keseluruhannya ya dalam kemudian yang ditandai. Ini nggak ada yang ditandai ya. Oke, nah sekarang kita langsung cetak aja di Bu Nur dalam bentuk PDF ya. Di sini ada 2, ada Excel, ada PDF. Ya, kita langsung cetak aja, karena kan biasanya guru-guru males buka-buka internet lagi, pengennya langsung PDF ada hasilnya. Atau mau langsung ada nilainya itu dalam bentuk Excel juga bisa. Tapi biasanya pengalaman saya kalau ada siswa mengisi dalam bentuk video itu Excelnya agak sedikit berat. Jadi kita lebih baik dalam bentuk PDF. PDF ini ada macam-macam, ada ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta, dan laporan lengkap. Kita akan klik laporan lengkap. Oke. Laporan lengkapnya seperti apa. Jadi ini benar-benar memudahkan kita Bapak Ibu semuanya. Ya, di sini sudah terdapat KKM-nya. Saya KKM. Apa ya? Bukan KKM. Kalau KKM kita yang menentukan. Ini adalah hasilnya dari semua soal yang dikerjakan, hasilnya 79% benar. Jadi hanya 79% dari siswa yang menjawab benar. Tapi ini tidak bisa kita buat seperti ini karena apa? Karena tadi ada beberapa soal yang merupakan soal esai dan juga soal video, dan itu tidak ada skornya. Yang ada skornya hanya soal isian singkat dan pilihan ganda, cuma 2. Ya, oke. Nah, ini ada ketepatannya ya dari semua soal, dari 10 soal, dari semua soal ini ada berapa yang dijawab ketepatannya. Dari 11 ada 10 yang benar, ada 1 yang salah. Nah, kemungkinan ini di skip ya jawabannya. Nah, kemudian ini dalam bentuk soal satu-satu. Oke, nah ini teman-teman di sini sepertinya merekam suara ya. Semuanya dalam bentuk suara. Nah, di sini ada tiap anak. Jadi nanti tiap anak kita bisa lihat di sini benarnya berapa, salahnya berapa. Dan yang tidak dikerjakan ada berapa. Ya, oke. Wah, ini ada fotonya ini. Karena nggak punya foto tentang siklus air, akhirnya foto sendirilah. Good job, itu good idea. Oke, ini ada yang masukin gambar. Ada yang masukin gambar kelinci ya. Oke, baiklah. Oh, keren nih, Bu. Cari gambar, langsung searching gambarnya, langsung di-upload nih Bu Indah Khairunisa. Oke, ini ada gambar siklus air. Nah, ini sepertinya guru SD nih. Ini tadi coba saya mau dengar suaranya Pak Khairul. Tik 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 bunyi. Ini padahal di PDF ya Bu Dia? Iya, ini di PDF. Tapi bisa dibuka ya? Karena masih di sini Bu. Oh, belum di print. Belum di-download, belum di print. Dan ranting pohon dan kebun basah. Kalau di Excel pun nanti juga hasilnya akan sama, akan ada linknya. Ya, ini PDF. Oke, nah ini udah nih dapat semuanya laporannya. Ini semua persiswa ada, secara keseluruhan ada. Kemudian kita coba lagi. Nah, kalau itu tadi PDF ya. Sekarang kita coba yang Excel. Gimana nih laporannya untuk Excelnya? Ini ada yang nanya sekalian Bu Dia. Kenapa? Tuh, kalau laporan Excelnya seperti hasil Google Form, bisa ada nama kelas dan nomor absen? Enggak, kalau nomor absen mah. Oke, tunggu sebentar, ini ketutupan sama saya. Oke, nah ini secara keseluruhan ya, di sini ada jawaban mereka ya. Kemudian lagunya ini ada HTTPS-nya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal diklik ya. Tinggal diklik, tinggal di copy ini HTTPS-nya, kemudian kita bisa buka. Jadi memang ini masuk ke dalam servernya Quizizz. Ya, ini masuk ke dalam servernya Quizizz untuk jawaban ini. Untuk jawaban yang menggunakan audio dan video.
Jadi bisa Bapak Ibu bisa buka kapan saja. Kemudian ini untuk semuanya, keseluruhannya ya. Jawaban persoalnya berapa lama menjawabnya, terus benarnya bagaimana, ada berapa orang yang benar, kemudian berapa orang yang salah, berapa orang yang tidak menjawab. Nah, seperti itu bisa terlihat langsung. Nah, untuk partisipan data, nah ini per orang ya. Per orang di 90% skornya ini. Karena dia dari 11 soal, 10 menjawab, dan 1 tidak menjawab. Nah, tapi untuk soal-soal yang esai itu tidak ada kunci jawabannya atau tidak ada nilainya ya. Kalau ini dia di sini detailnya, kalau ini detail untuk pelaksanaan kuisnya kapan, kalau yang ini untuk time data ini waktu mengerjakannya. Nah, ini untuk overview-nya. Nah, kalau misalnya di Excel bentuknya seperti ini. Ya, ini di Excel untuk semuanya, ini per orang. Nah, ini kalau misalnya berdasarkan absen tidak bisa, tapi yang pasti kan kita memang harus bisa menguasai Excel ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita sort sendiri, kira-kira kita sort dari A sampai Z misalnya namanya, ntar bisa langsung dapat nilainya, nanti nilai ini yang dimasukkan, accuracy. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, ini skornya. Ya, Bu, mau nanya boleh? ya, silakan Pak. Jadi di situ kan ada soal 11 tadi kan. Betulnya 10, salahnya 1, tapi skornya berbeda. Nah, untuk misalkan nanti untuk siswa, bisa nggak nanti soalnya itu benar-benar nilainya itu sama, karena dia itu jawabannya sama, salahnya sama. Kalau ini kan berbeda karena tadi ada booster, bisa nggak boosternya itu dihilangin? Bisa. Tadi kan bisa dimatikan. Tadi saya tidak matikan. Dimatikan ya? Iya. Nah, jadi bisa Bapak kalau misalnya mau dibuat seperti itu. Jadi nanti bisa pakai mode ujian. Kalau mode ujian tuh nggak ada redemption, ya penebusan itu nggak ada. Kemudian ada penambahan waktu itu nggak ada. Pokoknya itu nggak ada bonus-bonus. Jadi benar-benar straight cuma ngerjain aja. Dan kalau Bapak mau buat soal ujian itu bisa di private. Jadi anak-anak nggak bisa cek. Nah, terus jadi nanti kalau misalkan kita udah ujian tuh, kan kita ngasih link buat semua kelas tuh. Maksudnya misalkan kelas 4A kan ada kelas 4A sampai E. Nah, itu nggak bisa dipisah ya, kelas A atau E. Jadi ntar semuanya masuk, namanya tinggal kita cari sendiri gitu ya. Kayak gini aja, kalau begitu Bapak lebih baik bikinnya soalnya lebih dari 1. Jadi Bapak copy-copy, kan kita bisa mengcopy kan. Misalnya khusus untuk si kelas A, jadi kelas B, tinggal kelas C, kita urutin sendiri aja gitu ya. Iya, benar. Nanti tinggal urutin sendiri. Karena kan kalau misalnya siswanya dalam satu kelas 30 ya. PR dong kalau misalnya ada 4 kelas 120. Oh, ada 40 lebih. Iya, lebih baik beda link ya Budi ya. Oke, siap. Dibedakan saja linknya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu. Tadi di situ sudah semuanya ada laporannya, kemudian ada Excel-nya, sudah ada nilainya dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Apalagi nih Bu Nur? Oke. Tadi kita sudah mengakses fitur laporan. Nah, sekarang kita mau uji coba buat kuis. Nah, saya mau menampilkan di sini ya uji coba. Jadi uji coba kuis. Biasa kalau misalnya kita buat kuis, kita harus uji coba dulu. Saya uji coba. Belum ada selesai. Klik temanya juga, kita harus diklik temanya apa. Kemudian setelah itu kita pilih pertanyaannya. Nah, kebetulan ini pakai akun Super. Kalau pakai akun Super itu bisa menjawab pertanyaan audio respon dan video respon. Bisa dalam bentuk ini yang terbaru ya Budi ya? Ini yang terbaru. Ya, ini yang terbaru respon. Dan itu juga tadi ada gambar juga, itu terbaru juga. Jadi akun Quizzes baru minggu kemarin mengeluarkan jawaban gambar. Ya, oke. Nah, sekarang kita buat nih. Nah, tugas untuk besok nih, untuk hari ini Bapak Ibu, silakan membuat minimal 5 soal yang isinya 5 jenis soal yang berbeda. Oke, sekarang kita coba ya buat pilihan ganda. Nah, ini ada soal pilihan ganda. Ya, silakan masukkan gambar ya. Gambarnya bisa apa saja. Misalnya saya mau buat soal bahasa Inggris. Ibu, saya mau masukin gambar topi. Kemudian Budi ya, ada gambar kolak gitu Budi. Tadi saya kasih soal air, ada yang komplain. Nah, pakai kolak. Nanti saya nih Bu yang tergoda nih. Saya topi aja lah yang warna hijau sesuai dengan background kita hari ini hijau ya. What is that? Misalnya blue hat, terus green hat, kemudian red
cat, misalnya seperti itu. Nah, pilihannya cuma 3 nih misalnya. Oke. Nah, di sini di bagian bawah Bapak Ibu bisa memilih lebih dari 1 jawaban benar. Kalau ini di-on-kan berarti jawabannya bisa lebih dari 1. Tapi kalau ini di-off-kan berarti jawabannya cuma ada 1. Jadi kalau misalnya jawaban lebih dari 1 itu misalnya anak-anak disuruh memilih dari kalimat di bawah ini manakah yang misalnya tadi tentang air, manakah yang termasuk proses siklus air gitu. Misalnya anak memilih lebih dari 1 seperti itu. Nah, waktunya itu bisa polling. Bukan, beda Bu sama polling. Beda sama polling. Beda. Kalau ini jawabannya jawaban pasti, ya, jawaban pasti. Iya. Head arti bahasa Inggrisnya selain head apa Bu? Cap. Cap ya. Cap yang untuk cowok ya. Udah. Misalnya nih saya terus di sini green cap. Itu kan berarti 2 nih jawaban benar. Enggak, ini dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jadi saya mau lebih dari 1 jawaban yang benar. Saya on kan nih lebih dari 1 jawaban benarnya. Iya. Jadi jawabannya 2 dan dua-duanya harus ada lebih dari 1 yang diklik. Gitu. Jadi ntar ada 1 yang salah. Misalnya seperti itu. Waktunya bisa diubah, Bapak Ibu silakan. Di sini ada 30 detik. Ya kalau untuk akun super bisa diubah. Kalau basic sepertinya bisa deh, tapi ada batas waktunya. Bisa. Saya lupa karena udah lama nggak pakai akun basic ya. Oke, jadi 30 detik. Nah, kemudian disimpan. Oke, itu soal yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mau buat soal baru nih. Gimana Bu caranya bikin soal yang lain? Di sini nggak ada tulisan tambah. Nah, tapi di bawah tuh ada icon. Nanti silakan Bapak Ibu pilih ikonnya, ya mau jenis soalnya seperti apa, atau buat pertanyaan baru yang ada di kanan, yang ada di atas warna biru ini. Diklik buat pertanyaan baru, nah itu kan muncul nanti. Jadi sama aja ya Bapak Ibu di bawah sama di atas. Nah, ketika buat soal itu minimal quizzes ini wajib minimal ada 5 soal, minimal. Ya, minimal ada 5 soal. Jadi kalau misalnya kurang dari 5, dia tidak bisa tersave, tapi masih ada dalam bentuk draft. Ya, oke. Sekarang saya mau buat soal survei. Saya mau buat soal survei misalnya mana ngomongin makanan Bu. Ya udah nggak apa-apa. Apa ya? Yang disebut takjil gitu Bu. Ya. Apa semuanya takjil yang membatalkan puasa kan? Minuman apa yang kamu sukai untuk berbuka puasa misalnya? Ya. Misalnya, terus ini saya mau masukin gambar nih Bu, saya mau masukin Coca-Cola. Misalnya Coca-Cola itu segar banget Bu. Misalnya Es campur. Es campur, oke. Kalau Pak Arif maunya es campur Bu Dia. Oke, es campur. Kayaknya harus beli buah dulu deh. Kurma. Nah, kan segar. Segar banget kan? Es kelapa aja deh. Ya udah, oke, request ya, saya request es kelapa. Klik di sini. Wih, itu lebih fresh kan? Alami ditambah gula 3 sendok. Ini gambar ini tidak dapat diunggah, coba gambar lain. Wah, ini kalian suka begitu Bu. Jadi emang gambarnya tuh nggak boleh tuh, tidak dapat membuat gambar. Ini sinyal saya apa yang memang nggak bisa ya? Oke, bisa. Dah 3 dulu lah. Oke. Masuk ya. Nah, ini itu betul semua. Ini survei. Oh, survei. Jadi ini survei. Ini ada tulisannya di survei. Jadi kita bisa melihat di sini di atas Bapak Ibu. Dan bisa langsung ganti kalau misalnya, aku nggak jadi survei, aku jadi pilihan ganda aja, bisa jadi langsung pilihan ganda. Kalau misalnya nggak mau lah, nggak jadi survei aja deh. Kalau nggak isian singkat aja deh. Galau banget gurunya ya, ganti-ganti gitu. Tapi ini bisa diganti-ganti. Kalau isian singkat gambarnya hilang. Oke, pilihan ganda balik lagi. Oke. Nah, udah. Misalnya, saya mau survei tadi ya. Oke, shift, reset. Oke. Ya, soal kedua. Oke, soal ketiga, mau isian singkat. Misalnya kurma kalau warna mah kurma beda-beda ya, ada yang coklat, ada yang hitam. Saya mau tanya es kelapa umumnya berwarna pilih jawabannya titik itu ya. Nah, kalau isian singkat ini dia jawabannya bisa persis atau mengandung. Ya, bukan mengandung hamil ya Bapak Ibu, tapi mengandung kata-kata itu. Jadi kalau misalnya ada putih ke coklat-coklatan ada kata putihnya, nah itu sudah benar. Ya, itu mengandung. Nah, kemudian ada angka pasti. Nah, itu angka pasti berarti angka. Nah, ini saya mau mengandung saja, tidak persis. Atau saya tambah di sini mengandung kata coklat. Ya, coklat muda. Ya, misalnya, atau saya mau tambah lagi kata coklat.
Kalau isian itu kita harus kasih lebih banyak alternatif jawaban. Kenapa? Kalau tidak ada alternatif jawabannya, ketika memang jawaban siswa benar, kan mereka akan protes, ibu saya jawabannya benar, kenapa disalahin? Dan hati-hati dengan spasi ya Bapak Ibu. Saya pernah ngasih soal ke anak saya buat dia belajar, saya nggak kasih spasi untuk jawabannya, ini dia jawabannya benar, dia marah-marah sama saya, ibu jawaban aku benar, kenapa aku disalahin? Gitu. Oh iya ya benar ya, udah maaf ya gitu. Ya udah terus langsung saya edit di edit jawaban, kemudian sudah saya perbaiki langsung dia jawabannya benar semua. Gitu. Oke, jadi seperti itu kita simpan. Oke, kemudian apa lagi nih Bu Nur? Oke, gambar. Kita masukkan gambar nih. Misalnya kita kasih gambar jenis kurma. Salah. Saya klik image dulu, tulis di sini jenis kurma. Ya, diklik. Jenis kurma, jenis kurma. Nah, ini dia nih, saya cari di sini. Kalau gambar ini juga tidak ada nilainya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau nanti kita setelah memberikan kuis ke siswa, kita kasih aja ke siswa, kita harus cek satu-satu. Ya, tapi kalau misalnya mau lebih baik tidak usah dijadikan penilaian. Ya, just for fun saja. Jenis kurma yang mana yang kamu suka. Ini kalimat bahasa Indonesianya nggak bagus banget. Jenis kurma favoritmu. Oke. Yang mana nih jenis kurma favoritnya? Nanti dilingkari. Ya, seperti itu. Kita save. Oke, sudah ada 5 pertanyaan belum ya? Oh, belum. Satu lagi. Oke, tadi saya belum ngasih soal pilihan ganda tuh. Tadi saya baru 2 jawaban. Oh ya, tambah pertanyaan terbuka. Apa arti takjil? Apa arti takjil? Oke. Ini anak-anak nanti bisa masukin gambar. Biasanya saya kalau buat soal selalu ada gambarnya. Kenapa? Supaya lebih semangat anak-anak lihatnya. Oke, apa arti takjil? Nanti anak-anak bisa menjawab. Oke, udah. Setelah itu sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Sudah selesai. Kita buat soalnya. Sekarang kita di sini klik. Sudah minimal 5. Kita masukkan di sini. Misalnya saya mau masukkan gambar berbuka puasa. Buka puasa. Orang buka puasa. Kita masukkan. Nah ini saya lancar nih masukin gambarnya. Kenapa? Karena tidak ambil karena ini pakai akun super. Kalau misalnya pakai akun yang basic, kita bisa klik di sini, ya klik di sini, dia langsung masuk ke dalam ini kita, ya di library kita. Yang terakhir tadi dibuka apa? Di sini ada picture, misalnya ada gambar picture, dan misalnya seperti itu. Ya kita bisa masuk ke dalam library. Berarti gambarnya harus di download dulu. Ya kalau misalnya kita mau ambil dari Google. Oke, kemudian kita pilih bahasanya, silakan menggunakan bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Kemudian pilih, bukan nilai ya Bapak Ibu ya, saya ingatkan lagi ini adalah soal, bukan soal, kelas, ya kelas, mau kelas berapa, mau kelas 1 boleh. Public, ya saya pilih public supaya orang lain bisa lihat. Kita simpan. Oke, nah kalau sudah seperti ini ya, ini seandainya kalau sudah 10, garis miring 10, itu artinya sudah semua. Maksudnya namanya sudah ada, gambar kuisnya ada, rincian kuisnya ada, tambahkan pertanyaan minimal 4 pertanyaan. Oke, ada 4 pertanyaan. Sudah dapat semua. Oke, nanti setelah itu kita simpan langsung. Simpan. Karena suka keluar seperti ini, kita langsung klik simpan saja. Nah, ketika klik simpan ini langsung akan keluar seperti ini nih Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi. Nah, kita mau memberikan soal ke siswa, soal PR ya, PR. Nah, itu kita klik pekerjaan rumah, kemudian kita atur waktunya. Kalau kita tidak atur waktunya, nanti dia akan cuma sehari ya settingannya. Ya. Kemudian kita atur misalnya 2 minggu, kemudian kita atur yang lain nih. Tadi ada pertanyaannya Pak Arif, misalnya saya nggak mau pakai power up, saya nggak mau pakai redemption, ini bisa dimatikan Pak, power up ini bisa dimatikan, kemudian redemption ini juga bisa dimatikan. Ya, oke, seperti itu. Kemudian nanti klik langsung tugaskan. Nah, tugaskan. Jadi nanti link ini ya Budi ya? Ya, nanti link ini, salin link ini yang kita berikan di kolom tugas ya, Bapak Ibu. Nah, ini Jadi nanti untuk nilainya itu default dari mereka ya Bu ya? Kita nggak bisa nentuin nilainya per soalnya nggak bisa ya Bu? Bisa sebetulnya, tapi harus pakai akun super.
Oh Nah, gitu. nanti biasanya akan ada soalnya, akan ada info-nya. Kalau yang Ya. akun basic Kalau akun otomatis basic dari belum. dia nilainya. Otomatis cuma 1 Pak skornya. Jadi kalau benar 1, Oh gitu. Jadi bukan puluhan ya. bukan puluhan. 1. Oke, siap. Oke. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, nanti link itu yang akan di-share ya. Silakan Bapak Ibu nanti dilihat ya, tidak usah dikerjakan karena ini contoh saja. Nah, itu adalah link yang di-share. Oke, nah sekarang Bu Diah, kalau misalnya nih saya mau berkolaborasi dengan teman saya untuk men-share soal ini supaya dia juga bisa pakai. Nah, bagaimana nih caranya? Caranya gampang. Nah, di sini ada klik bagikan Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik bagikan ini, yang muncul adalah kita membagikan undangan kepada orang lain untuk mengedit ya, bisa melihat atau bisa mengedit. Jadi can view artinya bisa mengedit. Astagfirullahaladzim, sorry. Udah setengah nyawa nih saya, 5 menit lagi soalnya. Can view bisa melihat, can edit bisa mengedit, bisa mengubah. Nah, kalau misalnya kita edit, nanti itu tidak akan berpengaruh kepada yang punya kuis. Jadi hanya di orang itu. Misalnya nih Bu Nur ambil ya. Nih saya bagikan nih linknya, salin tautannya. Bu Nur buka, diedit sama Bu Nur. Tapi saya nggak akan bisa lihat editannya Bu Nur. Jadi hanya untuk Bu Nur saja. Jadi misalnya Bu, ayo dong, saya minta soal dong nih. Saya lagi mau ulangan nih besok, belum ada ide gitu misalnya. Ayo deh nih Bu, soal dari saya. Terserah deh Ibu mau edit. Nah itu bisa. Jadi seperti tadi kita mengambil kuis publik. Kalau kita ambil kuis publik kan kita nggak kenal orangnya. Kali ini kan kita kenal temennya, teman kita ya. Misalnya dalam satu jenjang yang sama, ya udah bisa saling share soal gitu. Misalnya kemarin soalnya apa tuh ulangan itu, materi itu, minta dong, lihat dong gitu. Misalnya seperti itu bisa. Ya seperti itu. Jadi itu untuk ngedit ya. Jadi edit itu ada kata-kata admin. Nah kalau admin itu artinya mengedit. Jadi nanti hari ini jangan salah tugas ya Bu, Ibu, Bapak-bapak. Kalau untuk tugas hari ini adalah memberikan PR dan bisa dimainkan. Jadi siswa yang memainkan. Oke. Nah, sekarang saya punya satu lagi kita bisa pakai flashcard. Nah, ini bisa kita gunakan ketika tatap muka di sekolah. Misalnya, Bapak Ibu punya soal yang tahun kemarin sudah dipakai dan tahun ini mengajar di kelas yang sama, materi yang sama. Aduh, kita mau bikin PowerPoint, tapi ya bikin PowerPoint-nya udah nggak ada tenaga lagi nih, kita udah punya bank soal. Oke. Atau kita mau buat flashcard. Nah, ini soal-soal ini bisa kita jadikan flashcard, Bapak Ibu. Oke, caranya adalah tadi, klik review. Tunggu sebentar, saya tutup dulu ya. Jadi saya kliknya kecepatan. Oke, ini ada review, tulisannya review ya Bapak Ibu ya. Review, kita bisa klik ini, review. Kemudian, nah ini kita bisa bagikan. Nah kalau kita bagikan berarti mereka nanti akan mereview ya seperti flashcard. Tapi ini tidak ada measuring. Tunggu sebentar. Kalau kita bagikan kepada siswa pakai link yang ini, itu nanti siswa mengerjakan tapi kita nggak punya rekapnya Bapak Ibu. Ya, kalau review itu artinya mereka bisa mengulang tanpa batas waktu, tapi sayangnya kita tidak bisa lihat apakah dia mengerjakan atau tidak. Ya, kalau bedanya dengan PR tadi, kalau kita berikan linknya, kita bisa lihat mereka mengerjakan atau tidak. Oke, nah sekarang di sini ada tantang teman. Kalau misalnya ceritanya nih ada siswa lagi iseng nih bikin soal, kita bikin soal yuk, saya mau nantang kamu. Nah, ini bisa kita klik yang ini, ya tantang teman. Oke, misalnya kita share, kita tulis temennya siapa, langsung mengerjakan di sini. Nah itu kalau kita tantang teman. Tapi kalau misalnya balik lagi, oke, review. Nah tapi kalau misalnya kita mau buat kartu flash, ya kartu flash di kelas, kita klik kartu flashnya. Oke, itu akan keluar suara seperti itu. Jadi kita sebagai guru akan melihat di sini soal dalam bentuk kartu flash. Di sini ada soalnya, ya. Es kelapa umumnya berwarna. Nah, kebetulan kan ini bukan soal pilihan ganda, jadi tidak ada opsinya. Ya, misalnya. Nah, ini jawabannya misalnya coklat, merah, putih, hijau, kuning. Misalnya dibalik putih jawabannya. Oke, lanjut. Oke, what is that? Misalnya seperti itu. Ini guru yang punya kendali ya, Bu ya? Guru yang punya kendali dan ini cuma ada di layarnya guru karena kita tidak share link, Bu. Ini flashcard, jadi untuk di kelas, untuk PTMT, untuk tatap muka. Ya, jadi untuk di kelas. Nah, ini what is that? Nah, kebetulan ini ada jawabannya, ya, ada opsi jawabannya, ini ada tulisan di atas opsi, diklik. Nah, bisa ada opsinya blue hat, green cap. Nah, misalnya ada yang bilang green cap, oh benar. Ada yang green hat, bisa kita lihat, klik sini untuk jawabannya. Nah, jawabannya ternyata 2, ada green hat dan green cap. Ini jawabannya lebih dari 1 tadi.
Oke, lanjut. Di sini ada game selesai. Cuma 2 soalnya ya. Oh iya, tadi kenapa cuma 2 soalnya? Karena yang lain itu dalam bentuk survei. Ya Bu Nur tadi kalau nggak salah. Iya. Dalam bentuk survei. Jadi yang dibuat flashcard itu hanya soal yang pilihan ganda dan soal isian. Ya, jadi soal isian singkat dan soal pilihan ganda. Tapi kalau soal esai itu tidak bisa dijadikan flashcard. Jadi seperti itu. Tadi ada 5 soal, yang mungkin cuma 2. Baik, oke. Sampai di sini kira-kira sepertinya materi saya sudah selesai, Bu Nur. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak ya, Bapak Ibu? Sudah. Bisa di-on-kan mikrofonnya kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam, iya Ibu. Bu Dia mau nanya, waktu pas membagikan yang buat siswa nih, apa namanya, tiba-tiba ternyata ada yang salah, kan kita edit ya. Nah, begitu kita edit, apakah linknya tetap sama, apa kita harus ganti link lagi ya Bu Dia? Sebentar, Ibu mengeditnya ketika kuisnya sedang berjalan ya? Enggak, sebelum kan udah selesai nih, udah selesai gitu. Ternyata pas mau dibagiin kan kita ngeliat dulu nih. Nah ternyata ada yang salah gitu. Terus kan edit ya, ganti edit soal. Nah itu apa namanya? Oh iya, enggak, ya benar udah dibagiin tapi belum dimulai gitu, Bu Dia. Belum dimulai, oke. Tapi kan udah berjalan ya, udah berjalan ya. Oke, nah sekarang ini Ibu, saya tampilkan nih, ini semua kuis yang sedang berjalan punya saya nih. Tulisannya berjalan. Ya. Nah sebelah kanan ini ada tulisan edit tugas. Iya. Ada edit tugas. Nah ini bisa diklik Bu kalau akun super. Ini kan kita akun super gitu. ya. Kalau akun super bisa diedit tugas, itu bisa diganti nih. Misalnya nih. Sunting pertanyaan maksudnya edit pertanyaan ya. Pertanyaannya jawabannya salah ini, bukan yang ini. Gitu. Langsung kita klik di sini, sunting pertanyaan, nanti kita tinggal ganti jawabannya. Misalnya kita mau jawabannya ini. Langsung gitu. seperti itu. Bisa langsung di sini kan. Udah. Jadi siap. pertanyaan berhasil diubah. Nah, biasanya yang diganti itu jawabannya, pilihan jawabannya. Kalau mengganti itu kan berarti pilihan ganda ya Bu Desi soalnya ya. Oke, siap. Jadi makasih Bu Dia. Berubah. Ya, sama-sama Bu Des. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sepertinya Bu Nur. Ya. Hai, Bu Nur lagi bikin takjil ya, diam-diam aja. Aku beberes ini sekolah udah dikunci. Ya Allah, oke. Baik. Oke, mungkin sudah itu ya Bu Nur ya. Oke, mungkin sudah itu dari saya. Untuk tugas, oke. Bu Erna minta tolong Bu Erna link tugasnya di-share. Mbak, nanti bisa di grup juga di share-nya. Mana ya link tugasnya ya Bu Nur ya. Oke, saya mau buka soalnya mau cek ini. Mau cek. Bu Dia sudah bisa on kamera? Udah belum ya? Sudah. Sudah. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Erna. Ini ada kantong tugas TOT. Kita buka dulu sama-sama Ibu, Bapak. Oke, di sini ada kantong pengumpulan tugas. Ya, nanti di sini silakan masukkan game quiz yang bisa dimainkan ya. Cuma sepertinya kalau kantong tugas ini berarti harus satu-satu ya. Oke, nanti kita buat aja deh Bu dalam bentuk Excel-nya ya. Jadi tugasnya adalah, sebentar saya screen share lagi. Ini kumpul. Oke. Nanti tugasnya belum tampil ya. Udah oke aja saya. Oke, ini dia tugasnya. Tugas yang pertama adalah, dan nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Tugas yang pertama adalah membuat 5 soal yang terdiri dari 5 jenis soal dan mengirimkan link PR yang dapat dimainkan dalam waktu 2 minggu. Ya, jadi ini nanti tugasnya. Di sini ada nama Bapak Ibu semua yang sudah mendaftar. Kemudian di sini nanti ada usia dan lain-lain datanya. Kalau ada data yang mau diperbaiki atau email yang mau diperbaiki silakan, karena email ini akan kami gunakan untuk mengaktifkan akun Quizy Supernya yang selama 3 bulan itu. Kemudian di sini ada nomor handphone, kemudian nanti ada keterangan, di sini ada keterangan lulus atau tidak lulusnya, ya karena di sini kan pelatihan trainer ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, mohon maaf tidak kita luluskan, karena kalau lulus nanti dipertanyakan dong, loh ini udah lulus tapi belum bisa mengimbaskan bagaimana gitu ya. Jadi di sini tugas pertama membuat 5 soal yang terdiri dari 5 jenis soal dan mengirimkan link PR yang dapat dimainkan dalam waktu 2 minggu. Share link ada kata join. Jadi ciri khas linknya ada kata join-nya. Kalau tidak ada kata join-nya berarti bukan
link yang dapat dimainkan. Ada kata admin berarti itu untuk diedit. Seperti itu. Nanti silakan dimasukkan ke link ini. Ya, oke, baik. Oke, kira-kira itu saja Bu Nur dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sharing yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu, terutama untuk kegiatan pembelajaran secara online maupun offline. Ya, kita harus siap ya Bapak Ibu ya, karena kondisi sekarang yang tidak pasti ya, ada up and down, tiba-tiba nanti ada COVID atau misalnya bagaimana, kita tidak tahu. Yang pasti kita sudah sekarang berusaha untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran kita secara online maupun offline, ya di sekolah secara langsung maupun online di rumah. Baik, terima kasih dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan, mohon maaf juga, tadi ada salah-salah sedikit, karena udah sore ya Bapak Ibu ya, sudah mau jam 4, jam 15:05 padahal. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang berpuasa hari ini tambah semangat puasanya dan juga tambah semangat belajarnya meskipun sedang berpuasa, dan juga Amin. ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Nur. Saya kembalikan ke Bu Nur. Terima kasih Ibu Diah yang cantik. Terima kasih Bapak Ibu peserta semua yang masih stay ya di layar kita, Training of Trainer 3, Squeezes Tangsel. Nah Bapak Ibu, untuk hari ini cukup dulu ya. Tugasnya nanti kita share juga di grup. Kalaupun ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Insya Allah on ya. Maksudnya insya Allah standby. Karena kalau TOT yang lalu pakai Telegram, saya nggak terbiasa dengan Telegram. Insya Allah kalau dengan WhatsApp bisa lebih aktif lagi. Baiklah, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Kita foto dulu ya. Nah, Bu Erna silakan. Ya, kameranya dibuka Bapak Ibu. Oke. Izin burung kamera Izin burung. saya. Ya Pak, ya Pak. Oke, Bu Erna ambil halaman 1 dan 2 sekaligus bisa? Oke, saya halaman 1 deh. Bu Erna halaman 2 ya. Siap Bapak Ibu? Mau pakai tangannya diangkat? Atau apa ini? Karangeo. Oke, 1, 2. Udah semua ya on kamera ya. 1, saya ambil halaman 1. 1, 2, go. Silakan Bu Erna di halaman 2. Oke. Oke. Udah launching ke grup TOT. Oke, Bapak Ibu, nanti terima kasih kami, Bapak Ibu. Iya, untuk video yang baru join atau ketiduran, nanti kita share linknya ya di grup di YouTube ya, nanti ada di YouTube kita. Nanti kita upload dulu ya, bersabar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nur Hasanah, terima kasih Bu Erna. Terima kasih Bu Dia. Ibu jauh-jauh dari Aceh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Izin lah. Ya.